Sini, kumpul bareng gue. Kita bakal nyaksin perang paling kacau di tengah medan es berdarah. Di momen itu, ada cowok tepar berdarah-darah dan sistem ngasih peringatan serangan kritikal. Pedang suci nancep tepat di dadanya, nunjukin kalau udah gak ada harapan lagi buat dia. Otomatis tentara musuh langsung sorak-sorai dong. Lega banget, akhirnya bisa ngalahin cowok itu. Cowok yang tumbang ini ternyata sang Raja Iblis Benua yang paling ditakutin semua orang. Namanya Archman Necromancer, super OP yang bikin merinding. Dia pun pasrah nerima takdir, sadar ajalnya udah dekat. Perang ini udah jalan 10 tahun lamanya di seluruh benua. Walau dia udah naikin pertahanan abis-abisan, ujung-ujungnya tetap aja masih kurang kuat. Sang Necromancer akhirnya ngakuin kalau ini benar-benar kekalahan telak dan mutlak buat dirinya. Dan semua ini gara-gara satu kesatria bernama Berkel Rhineland, sang kapten yang mimpin pasukan itu. Tapi si kesatria bilang, dia nggak ngelakuin ini sendirian. Banyak banget orang yang rela berkorban nyawa biar pedangnya bisa nembus dada si Raja Iblis. Ksatria itu lalu nyuruh Archman buat nyerahin segalanya demi kedamaian dan ketenangan di benua tersebut. Tapi sang Necromancer udah muak banget dengernya. Dia langsung nyuruh musuhnya itu buat tutup mulut. Dia bilang, pas wabah penyakit ngebantai banyak orang, mereka cuma bisa nonton tanpa ngelakuin apa-apa. Terus dia nyindir sekarang pada sok ngomongin damai, padahal kelakuan lebih parah dari binatang. Dengan tatapan penuh emosi, dia ngecap para kesatria itu cuma sekumpulan orang munafik. Dia teriak kalau manusialah yang dorong dia jadi begini, sambil aura gelap mulai ngelilingin badannya. Coba perhatiin deh, ini momen gila waktu tentara lain pada syok ngeliat kekuatan asli si Necromancer. Pasukan musuh pada kaget banget ngeliat dia masih bisa pakai sihir, padahal udah sekarat. Satu kesatria panik bilang dia bahaya dan harus buruan dihabisi. Tapi Berkel langsung motong omongannya. Sang kapten ngungkapin ada 20 juta orang gugur lalu dijadiin pasukan zombie sama Archman. Si Necromancer santai jawab kalau dia tahu dan itu nggak aneh. Dia nuduh Berkel cuman mau balas dendam gara-gara orang-orang di kampung halamannya pada tewas. Archman nantangin buat bilang kalau tebakannya salah. Tapi sang kasatria malah diam aja. Akhirnya Berkel ngomong kalau cuma ada satu alasan dia berdiri di sana. Dengan mantap dia bilang, pertarungannya ini murni demi masa depan anak-anak. Dengar jawaban itu, badan Archman langsung kaku sebentar. Bikin dia kelihatan bingung banget. Ksatria itu ngejelasin kalau dia harus ninggalin semua harapan buat generasi di masa depan. Si Necromancer ngelihat bayangan dirinya yang hancur di mata musuhnya. Tapi dari tatapan itu juga, dia nemuin sesuatu yang beda jauh dari dugaannya. Di sana ada tatapan tulus seorang pahlawan yang beneran berjuang buat generasi dan keturunannya kelak. Sang penjahat langsung jatuh berlutut, kalah telak cuma karena kata-kata barusan. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Bukannya ngasih serangan akhir ke Satria itu malah ngelempar pedangnya dan bikin semua prajurit panik teriak. Sang Necromancer langsung nyabut pedangnya yang nyala ungu. Archman nanya ke kesatria itu apa ada kata-kata terakhir. Sambil senyum sinis dia jawab, kalau seorang Necromancer itu nggak bakal mati segampang itu. Si Iblis janji bakal balik lagi suatu hari nanti sambil ngasih aura gelap ke si pahlawan. Tapi kegelapan itu pudar dan kesatria pirang itu tumbang kalah telak. Dengan rune yang makin nyala di matanya, si Necromancer megang pedangnya kuat-kuat. Dan lewat satu tebasan dia akhirnya numbangin pahlawan yang ngalahin dia. Meski dua belah pihak hancur, para tentara malah heboh ngerayain tewasnya Archman. Di tengah suara sorakan itu, dia dengar suara tebasan terakhir yang jadi penentu akhir takdirnya. Semua kesatria ngerayain kemenangan yang udah lama ditunggu, sementara pandangannya makin gelap dan hilang. Maka berakhirlah perang benua paling brutal yang makan waktu 10 tahun. Dan tamat juga riwayat sang penguasa kegelapan di benua itu, sang Necromancer keren Archman. Tapi pas di detik-detik terakhir, kesadarannya malah jalan-jalan ke tempat aneh yang gak dikenalnya. Tiba-tiba semuanya berubah drastis dan dia udah ada di depan rumah mewah pas malam hujan badai. Di dalam dua pelayan, kaget banget ngeliat bibir tuan muda mereka tiba-tiba gerak. Sang Necromancer yang sekarang jadi bayi ikutan pusing gak paham situasi. Salah satu pelayan nyamperin box bayinya dan nanya, apa tuan muda Klein tidur nyenyak? Pelayan satunya ngasih unjuk lukisan ibu bangsawan dan bilang kalau itu adalah nyokap barunya.
Dia nyerupainya manggil mama, tapi badannya kerasa kaku banget. Pelayan itu terus maksa dan si bayi coba ngomong, tapi suaranya malah keluar nggak jelas. Para pelayan langsung heboh kekirangan, ngira dia udah bisa belajar ngomong secepat itu. Tapi si bayi malah melek dan mulai manggil para penjaga sama prajurit kegelapan dong. Necromancer cilik ini nyuruh semua tunduk ke perintahnya, bikin pelayan ketakutan setengah mati. Langsung deh petir nyamber di langit seolah dunia ngejawab panggilan gelapnya itu. Badai petir langsung ngamuk di atas langit rumahnya. Asli, kalian pasti setuju kalau cerita ke depannya bakal makin gila. Sini, kumpul bareng gue. Kita lihat rumah mewah ini 15 tahun kemudian. Pas lagi cerah banget. Para pelayan cewek dari kejauhan lagi asik merhatiin seseorang sampai pada melongo semua. Mereka beneran terpesona lihat muka tampan sama rambut cowok yang lagi berdiri itu. Saking gantengnya nih cowok, para cewek ini sampai mikir dia itu mahakarya Tuhan. Cowok berambut putih dengan tatapan tajam ini aslinya adalah Necromancer Archman di kehidupan barunya. Para pelayan pada meleleh, bilang kalau tuan muda Clint kelihatan sempurna dan mempesona banget. Tapi kocaknya cowok ini malah kelihatan cuek bebek sama semua pujian yang dia dengar. Tiba-tiba ada yang nyiram dia pakai air dari belakang dan bilang, "Akhirnya ketemu." Seorang bapak-bapak teriak nyuruh roh jahat keluar sambil terus-terusan nyiram air ke arahnya. Ini Garrison Jerkin, pendeta yang ngerasa aneh karena tatapan bocah ini mirip banget sama Archmoon. Dia sadar 3 orang udah kena pengaruh. Jadi ritual penyuciannya kerasa pas banget waktunya. Cowok yang udah basah kuyup itu langsung ngomel bilang, "Gila aja, berani nyiram tanpa rasa bersalah." Garrison ngebales kalau jiwa Archmoon itu ada di badannya, makanya mereka butuh banget buat nyuci rohnya. Clint nyoba ngebela diri, tapi pendeta itu motong omongannya dan nyiram lagi karena lihat wajah Archmoon. Di detik itu juga, si cowok langsung mikir, jangan-jangan pendeta ini emang udah miring otaknya. Dia jalan pergi sambil ngedumel ngatain Garrison orang gila berkali-kali. Si pendeta langsung nyuruh anak buahnya buat nangkep dan nyeret dia pergi dari situ. Pas diseret, dia teriak bilang namanya itu Clint, bukan Archmoon. Pas kerendam air, dia mikir, beneran gak nyangka bakal gini. Karena yakin banget udah mati hari itu. Bayangin aja posisi dia, abis kena serangan fatal, tapi pas buka mata, dia malah ada di tubuh bayi. Gara-gara itu, umur 3 tahun, dia udah dianggap entitas gelap dan dikurung di dalam biara sendirian. Di tempat suci itulah dia ketemu sama pendeta Ordo yang nantinya bakal nyiksa hidupnya terus-terusan. Cowok ini inget bayangan pria itu pas muncul di pintu buat pertama kalinya. Pendeta itu manggil dia Tuan Muda Clint, dan itu jadi awal mula semua penderitaannya. Rutinitasnya berisi ujian ekstrim seperti doa 24 jam Garrison. Ada juga mandi bawang putih beku yang disiapin pendeta buat nyuci badannya. Terus yang paling parah, pertunjukan api pas dia diikat di salib yang lagi dibakar. Dengan alasan ritual penyucian, dia terpaksa nahan segala macam hukuman yang gila dan sadis banget. Nah, 5 tahun kemudian, kita lihat Clint lagi duduk di lantai pakai topi pesta, mukanya lemes. Pelayan pribadinya Erin berdoa biar dia bisa ngehormatin garis keturunan pahlawannya. Tapi tuan muda malah ngerasa risih banget denger doa si cewek. Karena emosi, dia narik topi dari kepalanya dan langsung ngelempar benda itu kuat-kuat. Erin jadi sedih dan bilang kalau dia bikin topi itu pakai tangannya sendiri. Dia langsung nyesel udah emosi dan minta maaf ke pelayannya. Pas dia mau ngambil topinya lagi, Erin ngasih tahu kalau pendeta Garrison yang bikin itu. Dengar itu, badan si cowok langsung kaku, bener-bener lumpuh saking kagetnya. Dia ngeliatin topi itu dengan ekspresi jijik parah dan ngeri banget di wajahnya. Pas banget Garrison muncul dengan santainya manggil Tuan Muda Clint. Si pendeta bilang dia seneng banget lihat cowok itu mau pakai topi rajutan yang dibuat sepenuh hati. Sambil senyum, cowok ini ngerobek topinya sampai hancur dan bilang gak bakal sudi pakainya lagi. Garrison teriak bilang roh Archman udah muncul, tapi si cowok bodo amat sama omongan itu. Saat itu juga Komandan Dungkau datang dan nanya apa penyucian hari ini udah kelar. Kalian paham kan situasinya rumor kalau dia itu Archman udah beredar 10 tahun lebih. Padahal Ordo udah nyatain gak ada yang aneh. Sambil Clint langsung ngebekep mulut pendeta itu.
Garrison langsung setuju sama komandan dan ngebanting bocah itu ke tanah tanpa mikir. Klein sadar, si pendeta pura-pura budek ke dia, tapi langsung nurut kalau komandan ngomong. Pria itu mikir, bocah ini jago main politik, dan bilang dia mau langsung pergi. Tapi sebelum menjauh, dia berhenti terus nengok ke belakang dengan muka serius dan nambahin, selalu ada kemungkinan kecil soal sesuatu terjadi. Habis nyampein pesannya pendeta Garrison, akhirnya muter balik dan beneran mulai melangkah pergi. Sebelum keluar, dia ngingetin soal ritual hari Jumat, dan Klein yang udah ngamuk nyuruh dia pergi dari situ. Tuan muda itu cuma berdiri nahan marah sementara dua lainnya merhatiin dia doang. Dia terus ngelempar badannya ke sofa bener-bener frustrasi dan kesel parah sama situasinya. Sambil duduk dia mikir, gimana bisa orang yang hobi nyiksa malah tetap jadi anggota pendeta? Pelayannya Erin ngasih dia handuk dan nanya apa dia emang bukan Archman lagi. Cowok itu langsung bantah keras bilang nggak mungkin dan dia ogah banget denger nama sialan itu lagi. Tapi di dalam hatinya, dia tahu kalau sampai ngaku pendeta bakalan makin brutal nyiksa dia. Sejak dia bereinkarnasi, hidupnya emang selalu diawasin ketat gara-gara rumor masa kecil itu. Dia ngeluh, udah capek-capek pulang ke rumah, tapi malah terjebak sama pendeta gila itu. Aaron bilang dia punya alasannya sendiri. Nah, siap-siap aja nih, pelayan itu mulai nanya soal eksekutor dan orang berpangkat tinggi di Ordo. Sini, kumpul bareng gue, komandan siap jawab pertanyaan cewek kepo ini. Dia jelasin gelar ini cuma buat kesatria terkuat. Selain Duke, nyaris nggak ada yang berani nantangin dia, saking gilanya kekuatan orang ini. Aaron auto heboh denger sekuat apa keluarga mereka. Dan Dunkel nanya, ada pertanyaan lain nggak? Tiba-tiba Klein narik dia nanya, siapa Duke paling overpower di sejarah keluarga mereka? Komandan bilang, Duke ketujuh emang jago, tapi yang paling dewa jelas Duke pertama. Tuan muda motong omongan dia. Gak setuju bapaknya, alias Duke ketujuh diremehin. Dengan muka serius bocah rambut putih ini negasin Duke. Pertama, emang terkuat. Komandan sampai skakmat denger jawaban belak-belakan si bocah. Dia manggut-manggut dan Aaron nyeletuk kalau tuan muda kayaknya ngefans berat sama Duke pertama. Si pelayan sadar dia terus-terusan melototin lukisan itu. Tapi tatapannya bukan karena kagum coy. Dunke mikir, gak ada yang bakal nyangka toh udah 200 tahun berlalu. Dia natap lukisan itu dan ngulangin kata 200 tahun. Antara percaya nggak percaya, dia harus terima kenyataan kalau Archman, si necromancer, udah reinkarnasi. Terus, kita diliatin deretan lukisan Duke keluarga ini. Dari generasi kedua sampai ketujuh. Nah, perhatiin Bebe. Ini potret Duke pertama, Burkal Rhineland. Gila kan? Dia ternyata reinkarnasi jadi keturunan cowok yang udah ngebunuh dia. Dia ingat banget momen terakhir ya, ngebisikin nama musuh bebuyutannya Burkal. Dan ingat alasan kesatria itu nekat datang buat ngelawan dia. Sang pahlawan bilang dia bertarung murni demi masa depan anak-anak di dunia. Bangun-bangun, pemuda ini langsung ngos-ngosan di kasur. Dia duduk, tarik napas panjang, nyoba nenangin diri abis mimpi buruk yang berasa nyata banget. Sambil ingat identitas masa lalunya, dia ngedume kalau itu mimpi yang beneran ngeselin. Dulu dia ngamuk hilang kendali nyaris ngancurin benua, tapi berhasil dihentikan sama kesatria Berkel. Pas buka mata, 200 tahun udah lewat, dan dia lahir jadi keturunan musuhnya. Ingatannya utuh, tapi dia masih risih sama rambut barunya. Tiba-tiba, siluet Garrison muncul di pintu bilang, "Dengar, dia ngigo pas lagi tidur." Pendeta itu senyum nanya, apa dia lagi mimpiin masa-masa kelam jadi necromancer yang ditakuti. Dia langsung les bilang cuma kecapean doang, tapi Aaron malah meluk dia dari belakang. Pelayan cewek itu teriak heboh, bilang denger semua iguannya. Dia bahkan niruin gayanya pas mau ngancurin benua, bikin si bocah panik parah. Tiba-tiba kepala pelayan Berkman masuk ngumumin kalau pameran anggar bakal segera dimulai sebentar lagi. Dengan aura serem, Garrison mutusin porsi sesi purifikasi bakal dikali 2. Tuan muda langsung bekap mulut pelayannya. Syok banget dengar ide gila itu. Di luar si bocah teriak frustrasi ngata-ngatain pendeta Sinting itu karena keputusannya yang ngawur. Sambil jalan di lorong, pelayan nanyain soal pameran anggar yang mau diadain. Dia ngiyain dan bilang Duke nyuruh tuan muda ikut berpartisipasi juga. Pemuda ini kaget abis.
beneran nih, bapaknya pengen dia ada di acara itu. Si kepala pelayan ngomelin maid gara-gara permintaannya nggak sopan, tapi tuan muda malah ngebelain. Dia terus ngasih cewek itu biskuit, nyuruh pelayannya lihat betapa senangnya si maid sekarang. Ganti topik nih, dia nanya alasan pemanggilannya, karena selama ini bapaknya nggak pernah ngundang dia. Butler jelasin ada kerabat dari keluarga cabang yang datang berkunjung. Dengar info itu, si bocah langsung paham situasinya, mikirin kelakuan keluarga cabang ini. Lu pasti ikutan kesel. Kerabat-kerabat super nyebelin ternyata udah pada nongkrong di lokasi acara. Salah satu sepupu ngejek nyuruh, "Jangan manggil nama Clint doang, tapi panggil Tuan Archmont." Dua orang tolol ini sepupu dari pihak bapak yang terus ngecekin soal biara. Nah, gerombolan yang makan rakus itu kerabat jauh dari cabang utara. Agak jauh di depan dia juga ngeliat sepupu-sepupunya dari keluarga cabang barat. Ada cewek pirang yang paling menonjol saking elegannya. Salah satu kerabatnya teriak, nanya apa dia budek. Tapi Clint cuek, bebek aja. Kerabat itu lanjut bacot bilang pecundang, kayak dia nggak pantas ada di keluarga Ryland. Mereka makin darah tinggi pas dia ngelawan, tapi cowok rambut putih ini bodo amat. Dia bilang malas nginget nama mereka. Tanda keluarganya emang lagi merosot. Cara mereka natap ngeremehin dari atas ke bawah, padahal dia pewaris sah udah ngejelasin semuanya. Tiba-tiba pameran anggar dimulai. Dua cowok saling berhadapan. Satunya ngamuk ke lawannya, manggil nama Delaine sambil nyerang pakai tenaga penuh. Cowok rambut ungu itu akhirnya kena keplak di kepala sama lawannya pas lagi tanding. Si rambut ungu teriak nyuruh lawannya berhenti ragu-ragu dan mulai bertarung dengan serius. Delaine bilang pertarungannya kelar, tapi Dalton terus nyerang. Si pirang senyum bilang, keluarga ini ada harapan. Gimana lo? Dan gue pasti penasaran kan kelanjutannya? Sini, kumpul bro, kita pantau di Land Rainland. Adik tirinya Clint ini beneran jenius jati. Berkat bakat gila anak ini, keluarga mereka tetap ngeri sebagai klan master pedang terkuat. Musuh rambut ungu teriak pede bakal menang dan langsung ngegas maju. Di momen itu, mata Clint nyala ungu terang mantau pertarungan pakai visi reinkarnasi mautnya. Si petarung itu langsung maju kilat bawa pedang kayunya ke arah Delaine. Tapi si jenius ini ngeles super gampang, tanpa keringat sedikit pun. Dengan aura kuning nyala gerakannya, secepat kilat bikin lawannya kaget setengah mati. Mata sang necromancer nyala tajam. Dia sadar bisa ngelihat semuanya dengan jelas. Pakai mata spesialnya, dia bisa ngebedah kuda-kuda Delaine sampai detail. Clint juga bisa baca timing pas si cowok pirang ini nolak tanah berloncat. Emosi jiwa si musuh rambut ungu mulai ngatain sambil siap-siap nyerang lagi. Clint bahkan bisa ngintip aliran mana dari jurus rahasia keluarga Rainland ini. Break Delaine nendang tangan lawannya sampai pedang kayu itu terbang jauh banget. Lawannya udah nggak pegang senjata. Cowok pirang ini santuy, bilang kalau duelnya udah selesai. Dia balik badan dan ingetin kalau dari awal udah dibilang musuhnya bakal babak belur di pertarungan ini. Penonton pada melongo ngelihat teknik pedang meteran anak itu. Clint mucek mata sadar ternyata itu kode keras buat nakutin keluarga cabang yang lain. Tiba-tiba ada suara manggil nama Clint di tengah aula kastil yang super mewah itu. Perhatiin baik-baik ya, itu adik tirinya yang nanya, udah berapa lama Clint nontonin dia? Si pirang bilang, harusnya dia lebih niat kalau tahu kakaknya nonton. Clint ngerasa adik tirinya ini kelewat sempurna. Dan mikir, ngapain juga keluarga kerabat pada kumpul di sana. Dia curiga, mereka pasti mau pinjol. Tapi bapaknya tiba-tiba muncul puji-puji Delaine. Nah, itu Heinke Rainland, adipati ketujuh sekaligus bapak dari dua cowok muda ini. Delaine lari nyamperin bapaknya, sementara si necromancer cuma bisa mantau kepala keluarga barunya ini. Sang adipati dengan bangga banget ngomong kalau anaknya pasti udah latihan gila-gilaan buat bisa sejago sekarang. Buat sang bapak Delaine ini kayaknya sisa harga diri terakhir yang dia punya. Sang komandan ikutan muji bakat si anak yang gak ngotak buat umurnya. Cowok itu merendah, bilang perjalanannya masih panjang banget. Tapi bapaknya tiba-tiba manggil namanya. Dia ngulangin kata-kata adipati pertama soal tugas suci seorang satria dari keluarga besar ini. Heinke nyuruh Delaine nancepin pepatah itu di hatinya. Dan si anak langsung berterima kasih. Abis itu adipati muter badan dan manggil anak satunya lagi. Si muda Clint.
Cowok rambut putih itu langsung kaku pas lihat bapaknya jalan pelan nyamperin dia. Dengan gerakan pelan, tangan Adipati ngulur ke kepala anaknya. Dia ngusap kepalanya dan bilang jujur kalau dia nggak bisa ngerasain mana sedikit pun dari tubuhnya. Klein cuma bisa minta maaf, mikir kalau sekarang dia murni jadi beban doang buat semuanya. Komandan nyoba ngebelain, bilang kalau Klein abiskan masa latihannya di biara. Tapi orang-orang mulai julid, bisik-bisik anak kedua ini ampas tanpa mana, beda jauh dari kakaknya. Keluarga kerabat nyinyir kalau pewaris utama itu ampas banget dan mereka yang harus ambil alih. Tokoh utama kita cabut. Mikir bisa nahan semua hinaan itu. Tapi dia malah teringat Berkel. Dia keinget omongan kesatria itu kalau pertarungannya murni demi masa depan anak-anak di sana. Gara-gara ingatan itu, dia ngepalin tangan kuat-kuat dengan mata penuh emosi dan frustrasi. Dia mikir keluarga Renlan ini udah hancur lebur. Dan nyesel kenapa dulu sampai bertaruh nyawa. Coba bayangin posisi dia, pas kerabat pada balik satu orang malah pamit sambil ngeledek Klein. Dalton mancing emosi nanya, gimana ceritanya tuan muda satu ini nggak bisa pakai pedang sama sekali. Dia lanjut ngehina ngatain si cowok rambut putih ini. Cuma aib buat nama besar keluarga. Klein balas nyeletuk kalau dia juga cuma keluarga cabang dan nyindir soal skandal ceweknya. Dalton jantungan, lalu Klein nanya, emangnya uang bisa bungkam semua gosip murahan itu? Kebakaran jenggot si kerabat nanya, dari mana dia denger itu? Dan langsung nyerang si tuan muda. Pakai satu gerakan simpel pewaris ini, banting dia ke lantai gampang banget, nggak pakai mikir. Jatuh nyungsep di lantai, Dalton masih aja ngehina. Tapi Klein bilang dia cuma melampiaskan emosi kekalahannya tadi. Kerabat itu makin ngelunjak natain kalau Klein bahkan nggak tahu siapa ibu kandungnya sendiri. Dengan tatapan super gelap, pahlawan kita muter badan dan nanya, barusan dia ngomong apa? Merasa hawanya serem banget kerabat itu langsung pucat, pasi, dan kaku. Masalahnya bukan soal ibu, tapi sifat sok jagoan dari keluarga cabang yang bikin muak. Mata Klein nyala ungu dan dia heran gimana ceritanya keluarga ini bisa sampai sehancur ini. Dia mikir keras gimana Klein dari pahlawan yang dulu ngalahinnya bisa jadi seampas dan serendah ini. Pas banget Komandan Dunkel muncul dan nyuruh Lord Dalton buat tutup mulut. Komandan langsung ngancem, gak bakal biarin siapapun kurang ajar lagi sama sang pewaris. Masih gondok si kerabat, cuma bisa ngedumel, pasrah, gak berani ngelawan pengawal elit itu. Dia nyuruh Klein sujud syukur karena dijagain bodyguard, terus ngatain dia pengecut yang berlindung. Kita akhiri di sini, bro. Dia cabut sambil teriak nanya, Komandan, liatin apa? Dunkel langsung pegang pedang, siap potong siapa aja yang cari ribut. Sini, ngumpul kalian, dan gue bakal bahas aksi gila jagoan kita yang lagi mikirin ide licik. Dia langsung balik badan dan manggil komandan pengawalnya. Klein nanya, apa ada pedang anggur? Dan yep, adegan langsung pindah ke tengah hutan. Di malam yang gelap ini, sang komandan ngasih pedang ke tuan muda kita. Dunkel bingung ngapain minta pedang malam-malam begini. Tapi Klein cuma diem aja. Sambil tegang dua pedang, dia malah nanya, apa gaya pedang meteor Delen kayak gini? Si bocah cuma bilang mau ngecek sesuatu, terus nyuruh pengawal yang panik itu mundur. Komandan mikir, ini percuma banget. Secara tubuh tuan muda kan sama sekali nggak punya mana. Dia yakin tanpa mana mustahil banget jadi kesatria dan pakai jurus itu. Biarpun bisa niru gerakannya, dia mikir, bocah ini nggak bakal sanggup lakuin itu. Tapi Klein tetap fokus. Bayangan pertarungan gila yang dia lihat kemarin masih nempel banget di otaknya. Di kepalanya, dia inget detail gerakan kaki dan tusukan kakaknya. Dia juga inget lengkungan pedang dan gimana mana Delen ngalir. Matanya auto nyala ungu pas dia nyerap semua detail jurusnya. Ngerasain energi aneh muncul. Sang komandan langsung balik badan dengan muka kaget parah. Tahan napas bentar. Perhatiin baik-baik. Aura aneh yang nyelimutin tuan muda ini murni gila. Dia nggak percaya sama matanya sendiri dan mikir ini mustahil. Terus, boom! Tuan muda nebas batu pakai ledakan energi ungu yang super brutal. Matanya nyala tajam banget pas dia ngeluarin jurus itu dengan super mulus. Kebungkus aura gelap pekat. Dia beneran kelihatan kayak orang lain. Si pengawal cuma bisa mangap lihat kehancuran dari serangan brutal bocah itu. Saking syoknya, komandan sampai gagap pas nyoba manggil nama tuan muda. Sambil senyum santai, dia mikir,
Apa dia beneran bisa pakai jurus itu? Pelayan Erin ikutan melongo bingung apa yang terjadi sama tuannya. Di sebelahnya Garrison juga ikutan kagum melihat daya tahan bocah itu di dalam air. Lanjut, kita lihat mereka lagi lakuin ritual suci lagi bareng Klein. Si pendeta nyatet dia sekarang tahan semenit lebih di air. Erin auto kaget. Dia ngusulin ritual selanjutnya di akuarium aja. Dan akhirnya Klein muncul buat ambil nafas. Klein ngomel ritualnya kelamaan. Garrison malah ngakak santai bilang dia ngerasain energi jahat. Pas Erin ngasih handuk, Komandan Dunkel manggil namanya. Si pengawal bawa surat dan bilang si Dalton ngirim undangan khusus buat dia. Si bocah nanya itu siapa sih? Dunkel jelasin kalau itu kerabat yang kemarin, tanding lawan Delaine. Klein langsung inget si beban itu dan ngerasa aneh aja tiba-tiba mau minta maaf. Dia ngambil suratnya pakai tatapan curiga buat baca maunya apa. Isi undangannya ngebahas kompetisi berburu dan jujur ini bikin dia lumayan kepo. Kalian dan gue pasti tahu, ini cuma alasan buat mancing dia keluar, Kang. Dunkel nanya, jadi pergi gak? Klein bilang, sikat aja. Pakai tatapan tajam, dia bilang ke mereka kalau dia udah nyiapin rencana lain di kepalanya. Bocah ini ngaku punya kartu as, sambil kamera fokus ke arah pedang. Di kepalanya dia muter ulang gerakan pedang kakak tirinya beberapa hari yang lalu. Dari situ aja dia langsung sadar hal super penting soal kekuatan barunya. Gila, dia bisa niru jurus apa aja cuman modal lihat sekali doang. Balik ke masa sekarang, sang komandan cuma nontonin tanpa bisa ngomong apa-apa. Komandan akhirnya setuju, nyiapin kereta kuda. Sementara, Klein terus mikirin soal kompetisi berburu itu. Tiba-tiba, Garrison nawarin diri buat ikut Klein. Langsung kesel, dan nanya, pendeta itu lagi ngerencanain apa? Pakai muka super serius si bocah rambut putih bilang udah ngingetin dia soal ini sebelumnya. Sang pendeta jawab, entah kenapa di hari itu dia ngerasain energi yang jahat banget. Gak lama, kereta mereka akhirnya berangkat juga ninggalin mansion. Roda keretanya goyang parah, ngasih tahu banget kalau jalannya keriting dan gak rata sama sekali. Di dalam kereta, Erin si pelayan mabuk darat parah gara-gara goyangannya. Garrison bilang, kan udah dibilangin jangan ikut terus nawarin bantalnya ke cewek itu. Tuan muda, jelasin kalau medan hutan emang seganas ini buat yang baru pertama kali. Pendeta itu nyaranin dia tidur dikit biar mendingan selama perjalanan. Wah, baik banget. Tapi Klein nyuruh dia langsung aja kasih bantalnya ke pelayan itu. Sambil liatin luar jendela, bocah rambut putih ini asik ngelamun sepanjang sisa perjalanan mereka. Dia merhatiin pemandangan ijo nan asri dan mikir, tempat ini udah banyak banget berubah. Pikirannya balik ke 200 tahun lalu, zaman dimana isinya cuma salju sama orang-orang tumbang. Klein sampai kaget lahan es gersang itu sekarang seger banget. Dia ingat musuhnya dan narik kesimpulan, semua ini fix ulah si Berkel. Tiba-tiba pintunya kebuka. Komandan Dunkel manggil, Tuan muda Klein, buat segera turun. Dia turun dan nanya, apa itu tempat Dalton sambil merhatiin mansion gila itu. Asli, tempatnya lebih mewah dari mansion utama keluarga elit Rhineland. Mereka akhirnya nyampe juga di tempat tujuan. Estate mewah milik keluarga Cornwell yang super terkenal. Yang ngerasa ini cuma acara bocah buang duit. Bakal segila apa kelanjutannya? Kita lihat nanti. Sini, ngumpul. Lu semua harus lihat momen ini. Pas si cowok rambut putih noleh, si Dalton udah nyamperin bawa anjing pemburu. Nanya, dia lagi asik ngeliatin apaan? Si kerabat songong ini malah pamer rumah nyombong kalau dia pakai duit keluarga utama buat ngebangunnya. Salah satu anjingnya langsung geram ke arah si pewaris giginya nongol sambil ngiler nahan lapar. Klein sadar hewan-hewan itu kelaparan parah, terus nanya kapan perburuan aslinya dimulai. Tuan rumah malah ngatain dia nggak sabaran laga. Kudah nebak banget sifatnya bakal gitu. Sambil ngerentangin, tangan dia nyuruh si tuan muda buat perhatiin baik-baik apa yang bakal kejadian. Dalton langsung ngelepas semua anjingnya, ngumumin dengan gaya kalau kompetisinya resmi dimulai sekarang. Dia ngejelasin, udah nyebar potongan daging di seluruh gunung buat mancing mereka. Si kerabat bilang, penciuman anjing lapar itu 100.000 kali lebih tajam dari manusia. Busur ditarik, dia ngebidik pas anjing-anjing itu lari ngejar umpan. Salah satu anjing ngedeket ke daging.
benar-benar buta sama bahaya yang ngancem. Tiba-tiba panah dilepas ke arah hewan-hewan itu, bikin mereka lari sambil ngelolong kesakitan. Dalton malah ketawa sinting ngerayain dan bilang kalau perburuannya sukses besar. Aaron datang manggil tuan muda dan si kerabat nengok. Dia ngenalin cewek itu sebagai pelayan Klein. Terus lancang megang kepala si cewek. Sambil senyum jahat, tuan rumah itu manggil dia bilang kalau dia bakal ngasih Aaron kerjaan baru. Si kerabat ini langsung nyengkram lengannya Aaron, bikin cewek itu ketakutan. Tahan napas bentar. Tiba-tiba ada yang megang pergelangan tangannya nyuruh dia ngelepasin. Matanya nyala ungu. Si pewaris ngancem bakal matahin tangan si kerabat detik itu juga. Dalton narik tangannya sambil ngerang marah, kaget banget sama keberanian si cowok rambut putih itu. Ngamuk parah dia maju nyerang si pemuda rambut putih, sambil ngatain cowok itu bocah sombong. Tapi Klein ngehindar santai banget, tanpa ngeluarin keringat sedikit pun. Senyumnya miring, si kerabat nantangin pewaris itu buat ngikutin dia sambil naik ke atas kuda. Mantan necromancer ini naik ke kuda lain nyuruh Dunkel tetap di situ nemenin Aaron dan dilarang ngikut. Sebelum gas pergi, cowok itu ngasih gulungan ke komandan dan bilang dia bakal jalan sendiri. Pengawal itu ngenalin itemnya sebagai gulungan sinyal sihir tanpa mana. Klein ngejelasin kalau pendeta itu mendadak hilang urusannya bakal panjang dan bahaya. Dia langsung ngasih instruksi ke komandan buat nyobek kertas itu kalau Garrison tiba-tiba ngilang. Pesan tersampaikan, tuan muda itu langsung pacu kudanya pergi, sementara Dunkel neriakin namanya. Di kejauhan, pendeta Garrison cuma diem ngeliatin adegan itu sambil mikir keras. Scene ganti ke langit mendung super gelap. Tandanya malam akhirnya tiba. Si pewaris terus berkuda ngelewatin hutan gelap, mikir kalau sepupunya pasti belum jauh. Mendadak dia berhenti, dan Dalton nyapa dia santai, bilang akhirnya berhasil nyusul juga. Kerabatnya lagi duduk di talah, dikelilingi anjing-anjing yang udah mati. Nanya kenapa dia lama banget. Lu pada pasti bingung juga kan, lihat kelakuannya tuan muda turun dari kuda, nuntut penjelasan, pasti sepupunya ini mau ngapain. Dengan tampang bingung, dia nyoba mahamin situasi gila di depannya. Terus kita diliatin mayat anjing-anjing pemburu yang bergelimpangan di atas rumput hutan. Dalton bilang, ini cuma penutupan megah dari kompetisi hari ini. Sambil megang pedang, Dalton bongkar rahasia kalau target akhirnya itu si Klein sendiri. Kerabat gila ini mutusin buat abisin dia sekarang juga. Terus bawa kepalanya ke Delaine sebagai piala. Penuh jigik, si pewaris bilang keluarga Rimland itu cuma lelucon, gak punya kekuatan atau alasan. Dalton nunjukin pasukan cowok-cowok yang sembunyi nyombong kalau Klein bahkan gak bakal sempet ngelawan. Orang-orang itu keluar dari bayangan, siap nyerang salah satunya. Ketawa bilang gelar adipati udah jadi milik mereka. Pasukan pemanah lain juga muncul, siap nembak kapan aja. Tapi si cowok rambut putih ini malah gak kelihatan kaget sama sekali ngadepin kepungan itu. Lewat senyum liciknya si kerabat, yakin besok semua orang bakal ngomongin runtuhnya keluarga dari utara. Dia ngelanjutin, orang-orang bakal ngejek. Gimana tuan muda ini mati konyol, dikelilingi anjing-anjing doang. Di momen ini, mantan necromancer itu ingat omongan Berkel soal masa depan anak-anak. Tawa kecil lolos dari mulut si tuan muda, bikin sepupunya auto kebingungan. Mendadak dia meledak ketawa histeris banget sambil nutupin wajah pakai tangannya. Dalton kaget nanya, apa situasi ini bikin otaknya beneran geser? Cowok itu berhenti ketawa dan bilang, kalau sepupunya ini cuma bocah songong yang sok berani. Aura gelap langsung meledak ngelilingin tubuhnya. Ngatain Dalton, itu bajingan sombong yang udah kelewatan batas. Lihat transformasi, si pewaris mata sepupunya langsung melotot. Dipenuhi rasa teror yang nyata. Matanya nyala merah tajam. Dia bilang, keluarga ini dibangun di atas kehancurannya dan dia bakal ngebongkar semuanya. Energi biru super kuat mulai muter ngelilingin tuan muda ini. Dalton teriak ketakutan ngira itu sihir, padahal dia tahu persis Klein gak punya mana. Kebakar api biru sang pewaris ngungkapin kalau ini bukan sihir, tapi energi gelap. Pasukan Dalton pada gemeteran ketakutan, bingung setengah mati lihat energi monster itu. Puas banget kan?
Lihatnya si kerabat syok berat pas sadar apa maksud dari energi gelap sang pewaris. Siap-siap ya, kita bakal bahas momen gila ini. Sambil senyum Tuan Muda, kita manggil roh gelap kuno ngambang dan nyuruh mereka semua bangkit sekarang juga. Energinya langsung berubah drastis dan dengan satu perintah, dia nyuruh monsternya buat ngancurin semuanya. Pasukan tulang makin banyak muncul dari kegelapan siap nunggu perintah. Dalton teriak gak percaya, dan pikiran buruk mulai menghantui kepalanya. Dia panik parah dan langsung teriak nama Archman pas lihat pasukannya udah dikepung habis-habisan. Sang mantan necromancer cuma nunjuk santai nyuruh pasukannya buat bantai mereka semua tanpa ampun. Dalam hatinya, dia kira udah lupa rasanya bertarung. Gila, udah 200 tahun dia kesepian banget sejak pertarungan terakhirnya di masa lalu. Buat dia, itu cuma hari-hari ngebosenin nunggu di tengah lautan kegelapan dan tumpukan tulang. Tapi dia masih bisa rasain gema kegelapan yang manggil dia pulang. Suara para roh yang jatuh nungguin banget perintah dari tuan mereka. Sensasi dan ikatan batin itu benar-benar dia pahami lebih dari siapapun. Nostalgia itu bikin dia merinding pas kegelapan menyelimutinya. Balik ke sekarang, Dalton masih aja teriak heboh kalau ini tuh mustahil. Saking putus asanya, lihat situasi kacau ini dia balik teriak manggil nama Archman lagi. Sambil senyum menang cowok ini. Senang karena nama itu beneran julukannya dulu. Pas identitasnya ketahuan, malam tiba-tiba jadi makin gelap dan super bahaya. Pasukan Dalton langsung kaget bukan main. Mereka kira nama Archman itu cuma mitos doang. Mereka ngeliatin si bocah rambut putih dan nanya, makhluk tulang apa itu sebenarnya? Satu tengkorak bermata merah nyala, ngeluarin suara ngeri yang bikin ciut. Si kerabat dan anak buahnya cuma bisa diem. Masih loading mencerna kejadiannya. Perhatikan bagian ini ya. Mereka malah ketawa, ngeremehin dan ngatain makhluk itu cuma rongsokan tulang. Sang necromancer dengar itu dan heran kok bisa-bisanya pasukannya dikatain sampah sama mereka. Sepupunya makin sombong pamer udah pernah ngancurin ratusan tengkorak. Anak buahnya malah ngide mau bawa pulang tulang buat jadi pajangan souvenir nanti. Dalton akhirnya mutusin buat nyabisin makhluk-makhluk yang ngalangin jalan mereka ini lebih dulu. Dia nyuruh pasukannya bersihin jalan dan pemanah langsung ambil posisi. Mereka siapin senjata jarak jauh buat ngabisin pasukan mayat hidup di depan mata. Salah satu tentara bayaran ngarahin panahnya tepat sasaran, nunggu aba-aba buat nyerang aja nih. Si kerabat songong ini akhirnya ngasih perintah biar semua pasukannya nembak secara barengan. Hujan panah langsung melesat di udara, ngarah ke Tuan Muda dan pasukannya. Panahnya makin deket. Kelihatannya bakal kena telak ke wajah cowok itu. Tapi dari tatapan matanya aja kelihatan, si pewaris ini sama sekali nggak panik dengan serangannya. Dalam hitungan detik, panah-panah itu udah deket banget sama pasukan makhluk tulangnya. Dalton senyum ngeledek bilang, Clint pasti udah jadi bantalan jarum. Tapi senyumnya langsung hilang pas sadar ada kejutan gila yang terjadi. Panahnya diblokir habis-habisan sama tameng para tengkorak yang setia ngelindungin tuan mereka. Kalian lihat senyumnya kan? Cowok ini mandangin pasukan tulangnya sambil pamer senyum tipis yang merindingin. Dia mikir, 200 tahun itu waktu yang kelewat lama. Makanya orang pada lupa sama pasukannya. Anak buah Dalton kaget parah lihat tameng yang sebelumnya nggak ada. Cowok ini bilang mereka pasti mikir gitu kalau lawannya cuma tengkorak biasa dan salah satu musuhnya langsung emosi. Sambil senyum, dia nutup omongannya dan bilang kalau pasukannya itu beda level. Sepupunya langsung kicep lihat PD Tuan Muda yang gila ini. Sang mantan necromancer nyuruh unit pertama maju, hancurin formasi, sambil terus kepikiran soal Burkle. Dia mau ngajuin para bajingan yang udah ngehina masa depan lindungan musuhnya itu. Sambil ngepalin tangan, dia janji bakal bantai mereka sendiri, lalu nyuruh nyerang. Seketika para tengkorak lari kencang banget melesat maju ngarah langsung ke musuh. Dalton teriak kaget. Sejak kapan tengkorak bisa lari secepat itu? Makhluk-makhluk ini lompat ke udara sambil teriak ngeri, siap nyerang. Kerabatnya nyuruh pasukannya jangan panik karena itu cuma tengkorak receh biasa aja. Tahu-tahu satu anak buahnya kena serangan telak tanpa sempat ngeles sedikit pun. Dalam beberapa detik doang, pasukan mayat hidup mulai ngebantai para pria yang teriak kesakitan. Situasi makin kacau. Dalton ketakutan dan mumpat gak percaya lihat ini. Dia teriak nyuruh bertahan, tapi klaim malah ngasih perintah lain ke pasukannya.
Tiba-tiba pasukan tengkorak bawa palah muncul dari atas pohon bikin musuhnya melongo kaget. Makin banyak mayat hidup nongol bawa senjata siap tembak. Pasukan Dalton panik berat dan salah satunya teriak nyuruh kabur. Cuma lewat satu aba-aba, Simple sang tuan muda nyuruh pasukannya buat nembak sekarang. Hujan panah baru melesat cepat ngarah ke mereka yang kabur. Tentara bayaran kena telak tanpa ada celah buat selamat. Puas banget kan kita lihat karmanya siluet. Mereka kelihatan teriak kesakitan pas ditusuk hujan panah itu. Mumpung sini cuy, kita bakal lihat kekacauan pecah saat tengkorak ini nyerang Dalton dan satu musuh langsung tumbang. Dia panik parah, mikir, ini gak masuk akal, soalnya ini bukan tengkorak biasa. Dalton langsung teriak nyuruh pasukannya buang panah silang dan ganti ke pertarungan jarak dekat. Tapi gak ada yang gubris bikin dia teriak frustrasi nanya apa mereka dengerin dia. Tiba-tiba satu tengkorak nerkam dia dari belakang, bikin dia kaget setengah mati. Sambil ngamuk, dia tepis monster itu dan ngatain si tengkorak sambil siap-siap nebas pakai pedangnya. Lewat satu tebasan presisi, dia akhirnya berhasil motong kepala si makhluk tulang. Dia langsung ketawa girang dan selebrasi sok tahu banget, bilang, "Ngincer kepala itu kunci buat menang." Tapi buset, tengkorak tanpa kepala itu malah nendang dia super keras sampai terpental jauh. Si sepupu pelongo kebingungan. Soalnya dia yakin udah nebas kepala tengkorak itu. Sambil senyum santai, klaim ingetin kalau dia udah bilang dari awal pasukan tengkoraknya ini beda level. Terus kita lihat badan tengkorak itu bangkit lagi, walau kepalanya udah nggak nempel. Bikin semua orang jantungan. Makhluk itu dengan santainya mungut kepalanya sendiri dari tanah. Mantan necromancer kita ini jelasin kalau inilah alasan dia bisa menaklukkan benua di masa lalu. Dalton shock berat lihat monster itu masang lagi kepalanya pakai tangan sendiri. Makhluk itu meraung dan dia jelasin kalau roh dengan energi gelap itu nggak bakal tumbang semudah itu. Saat itu juga salah satu keroconya panik lihat monster-monster itu terus maju tanpa henti dan nanya makhluk apa itu. Sambil ngawasin semua, si cowok rambut putih bilang 11 prajurit itu batas maksimalnya sekarang karena tugu bocilnya. Sambil senyum ngeledek si mantan necromancer, siap buat beresin semuanya dan nanya apa mereka masih mau lanjut gelut. Perhatiin nih cuy, para tentara bayaran langsung gemeter ketakutan. Sadar, mereka nggak ada harapan ngelawan pasukan gelapnya. Pas pertarungan makin pecah di hutan, ada suara aneh dari balik pohon yang nandain sesuatu lagi mendekat ke sana. Jauh dari sana, terdengar suara tawa menggema di dekat air mancur mewah, pecahin keheningan malam di mansion itu. Di sana, pendeta Garrison cerita ke pelayan kecil soal masa lalu tuan muda pas masih diisolasi di biara. Cewek itu ngakak ngebayangin situasi kocaknya, sementara si pria berwajah luka natap dia dengan ekspresi super kalem. Sang pendeta lalu nyadar kalau pelayan ini kelihatannya suka banget sama tokoh utama kita. Dan si cewek membenarkan dengan wajah super antusias. Sambil munyah dengan pipi penuh, Erin kecil bilang dia beneran mengagumi tuannya dan mulai ngabsen semua sifat baiknya. Tapi pas dia lagi puji betapa kerennya tuannya, kita malah lihat Kele muda nyuruh musuh berhenti teriak pas lagi dibantai. Di saat bersamaan, si pelayan bilang, cowok itu baik hati banget. Tapi di hutan sana, orang-orang lagi gelut mati-matian buat bertahan hidup. Si cewek terus ngoceh betapa manisnya dia, sementara satu tengkorak nebas tentara bayaran tanpa ampun sama sekali. Dia cerita kalau tuannya bahkan sering bagi-bagi kue kering ke dia. Kalian sadar kontrasnya kan adegan malah pindah ke momen intens musuh yang tumbang ke tanah. Sambil senyum, cewek kecil ini klaim kalau dia itu orang paling hangat sedunia, sambil lanjut ngabisin cemilannya. Padahal wajah sang pewaris belepotan sisa pertarungan dan tatapan dinginnya nunjukin dia nggak ngerasa bersalah sedikit pun atas tindakannya. Setelah itu, satu lagi tentara musuh dihabisi oleh pedang gelap. Teriak kesakitan yang ngeri banget. Di tengah kekacauan yang pecah, Dalton cuma bisa melongo, syok nggak percaya pasukannya dibantai dengan sangat cepat dan memalukan. Si sepupu langsung ngumpat kasar banget sambil mati-matian nahan serangan super brutal yang datang dari salah satu makhluk tulang. Dia membeku pas nyadar, walau udah diserang monster itu tetap berdiri dan mulai ngehil badannya perlahan. Saat itu juga, Dalton ngumpatin si makhluk tulang dan bilang dia minimal bakal bikin mereka berhenti ngehil. Dia sadar si pewaris itu target utamanya dan mikir,
Kalau dia bisa numbangin bocah itu, semuanya bakal kelar. Jadi si sepupu nekat nerobos medan perang bodo amat sama prajurit yang tumbang demi mencapai tujuannya. Sambil teriak manggil nama Clem, si penyerang melompat bawa pedang siap ngasih serangan terakhir ke tokoh utama. Sang villain teriak kalau main-mainnya sampai sini aja, karena panggilannya bakal hilang kalau masternya tumbang. Tapi detik itu juga pedang turun dengan kekuatan penuh ngarah ke si cowok rambut putih yang cuma dia mematung. Habis itu, mata sang necromancer bersinar ungu terang banget pas dia ngelihat pergerakan musuh. Si bocah bilang dia bisa baca serangan itu dengan sempurna, dan energi gila mulai memancar dari tubuhnya. Menggenggam senjatanya erat-erat, dia mutusin buat pakai teknik yang cuma pernah dia lihat sekali doang di masa lalu. Pada momen itu, dia ngebayangin kakaknya Dylan, dan mulai niruin semua gerakannya tanpa celah sedikit pun. Si penyerang sadar kalau bocah itu pakai ilmu rahasia keluarga Ramon dan langsung syok parah. Dengan kecepatan nggak ngotak, sang pewaris ngeluarin teknik pedang meteor dan membelah udara dengan presisi yang gila. Kita semua lihat tuh kan, Dalton kena tebasan telak dan kebingungan, nggak paham gimana si tuan muda bisa jadi sekuat ini. Sini, ngumpul bareng gue, kita bakal nonton karma paling gila abad ini. Jagoan kita natap sinis bilang, hukuman aslinya baru aja dimulai, bos. Di bawah langit gelap, suara nafas ngos-ngosan menggema di hutan. Pertarungan gila ini akhirnya sampai juga ke titik akhir yang epik banget. Lihat sepupunya tepar di tanah, dia sadar satu hal. Monster panggilan bakal hilang kekuatan kalau masternya kalah telak. Dia jadi inget nih, Archman tua itu dulu mati tragis justru gara-gara kelemahan konyol yang sama pas pertarungan terakhirnya. Tiba-tiba aura biru bungkus tangannya. Dia mikir keras, takdir itu emang ironis dan penuh kejutan yang nggak ketebak. Si cowok ini mikir, kekuatan dari keluarga musuhnya itulah yang bikin dia bisa lindungin inti nyawanya sampai detik ini. Akhirnya, si mantan necromancer ngakuin fakta ini. Darah dari rival terbesarnya justru bikin dia makin overpower di kehidupan barunya sekarang. Terus pewaris ini tegas bilang, dia nggak bisa lagi tutup mata sama kejahatan ini. Apalagi dia udah reinkarnasi jadi keluarga mereka. Sepupu yang tepar itu otaknya ngeblank. Dia bingung banget dan nanya apa maksud omongan aneh dari bocah di depannya. Mata si Dalton langsung melotot kaget. Nyawanya udah di ujung tanduk, tapi dia masih aja berusaha mencerna omongan bocah itu. Tepat di detik itu, dia akhirnya pingsan total. Matanya kosong melompong, pertanda kalau ini beneran akhir dari segalanya. Badannya langsung jatuh debuk ke tanah. Terus jagoan kita dengan santainya nyuruh si mantan pahlawan Burke buat nunggu kejutan selanjutnya. Lewat tatapan tajam, si necromancer janji bakal bangun ulang rumah yang udah hancur lebur ini sendirian pakai kedua tangannya. Tapi tiba-tiba si villain melek lagi di tempat gelap gulita. Dia bingung setengah mati abis gelut malah nyasar kemana. Perhatiin baik-baik ya, ini bagian favorit gue. Dia sadar lagi dikelilingi kegelapan pekat dan ngerasa ada beban aneh nahan badannya. Detik itu juga kelihatan jelas rantai besi berat nyikat cowok itu biar nggak kabur. Dalton baru sadar kalau dia lagi duduk di kursi hukuman aneh. Dia langsung teriak kebingungan dan ketakutan setengah mati dong. Pas banget bayangan hitam nyamperin dia. Bayangan itu bilang kalau si pengkhianat akhirnya bangun buat terima akibat perbuatannya. Pas nunjukin wujud aslinya master bayangan, ngejelasin kalau ini adalah dunia orang buangan yang dibikin langsung sama dia, Artman Agung. Si musuh langsung syok berat dengar nama entitas gelap legendaris itu. Dia sampai nanya, apa ini beneran alam baka? Habis itu, si necromancer mulai ngingetin kelakuan busuk cowok itu di masa lalu. Dia suka banget siksa hewan buat seru-seruan. Dia lanjut bilang kalau Dalton lakuin kekejaman parah pakai alasan basi. Katanya sih cuma lagi berburu biasa di dalam hutan. Di momen ini, bocah ini bilang dia inget jelas senyum nyebelin sepupunya pas asik ngelakuin semua tindakan kejam tanpa henti. Ngamuk dong si tahanan, teriak suruh dia diem. Dia maksa minta dilepasin detik itu juga, sambil ngeluarin ancaman kosong. Tapi nggak lama cowok itu diam sebentar. Dia mulai mikir keras soal semua kejadian yang baru aja lewat di pertarungan. Dia inget banget detik-detik kena tebas pedang Klein. Luka itu kelihatan parah banget.
dan harusnya bikin dia mati di tempat. Terus si villain sadar badannya mulus tanpa lecet sedikit pun. Jagoan kita langsung tegasin kalau dia tuh udah mati dan sekarang waktunya hadapin karma. Coba kalian bayangin aja deh, mau sepupunya percaya atau enggak itu enggak penting. Yang paling penting sekarang cuma keadilan mutlak. Saat itu juga si Tuan Muda bilang waktunya udah tiba. Dia harus bayar tuntas semua dosa selama hidupnya yang ampas. Musuhnya langsung ketakutan parah dan gak ngerti apa-apa. Air mata mulai netes dari matanya yang melotot ngeri. Terus, mantan necromancer ini nyuruh dia dengar baik-baik suara pembalasan dendam. Hewan-hewan yang dulu dia siksa, sekarang lagi kelaparan brutal. Langsung aja monster-monster itu nyerang si villain. Teriak putus asa pas dia ngerasain sendiri gigitan tajam dari karmanya yang ngeri. Dan di momen itu dia baru sadar. Ini adalah jurang neraka asli yang dibangun pakai kekejaman dan keegoisannya sendiri. Sambil nangis kesakitan, sepupunya ngemis minta ampun. Tapi jagoan kita beneran gak ngasih belas kasihan sedikit pun buat si pengkhianat itu. Air mata ngalir di pipinya. Dia akhirnya sadar, nasibnya bener-bener udah terkunci mati di tempat gelap gulita ini. Balik lagi ke dunia nyata, kita lihat si musuh udah tepar, kalah total. Dia tergeletak pasrah di tanah hutan sesudah pertarungan. Cowok rambut putih ini ngeliatin hasil pertarungannya dengan muka dingin banget. Sementara itu, angin bertiup kencang di sekelilingnya. Dengan tatapan mikir keras, cowok ini simpan senjatanya lagi. Dia langsung siap-siap buat cabut sebelum ada orang lain yang datang. Pas banget dia lihat pasukan tengkoraknya perlahan ngilang ke kegelapan. Dia berhasil nepatin janjinya buat mereka yang udah gugur. Habis itu si necromancer bilang kalau permintaannya udah dijawab. Sekarang waktunya dia ngasih hadiah ke jiwa yang udah bantu gelut. Dia pakai kekuatannya buat ancurin kutukan roh itu biar akhirnya bisa istirahat dengan tenang untuk selamanya. Cahaya terang langsung bersinar pas roh itu lepas dari rantainya. Terus lenyap menyatu ke langit malam hutan yang sepi. Sendirian di tempat sunyi, sang pewaris ngelamunin kehidupan barunya. Dia diam sambil natap sisa-sisa kehancuran di sana. Dia berdiri diam beberapa detik, nyoba buat pahamin apa yang sebenarnya berubah di dalam hatinya setelah nunggu sekian lama. Tuan Muda sadar, akhir itu cuma saat tulang hancur ditiup angin. Sampai sini dulu ya guys cerita ini. Gila banget. Coba pikir deh bareng gue. Apa sih tujuan aslinya dia hidup lagi? Setelah 200 tahun kegelapan total, tiba-tiba ada suara familiar dari balik bayangan. Dia bilang, kaget banget lihat bocah ini pakai ilmu terlarang di situ. Suara misterius itu bikin dia kaget. MC kita langsung nanya, siapa penyusup ini dan apa dia lihat semuanya? Sosok berkerudung itu jawab kalau dia nggak perlu tahu dan nggak bakal paham juga. Abis ngomong gitu, pria misterius ini mulai ngeluarin sihir dengan aura hijau dari tangannya. Sosok itu nambahin, kalaupun dikasih tahu sang pewaris, tetap nggak bakal paham apa yang terjadi. Terus tiba-tiba energi hijau itu kena salah satu mayat di tanah dan matanya langsung nyala terang. Dari deket kelihatan jelas, mata mayat itu nyala tajam, tandanya dia udah dibangkitin lagi. Cuma pakai isyarat tangan pria berkerudung itu mulai ngebangkitin semua mayat tentara bayaran tadi. MC kita langsung kenalin jurusnya. Dia sadar ini tuh ilmu kebangkitan buat ngendaliin orang mati. Dari sini dia baru ngeh, ternyata sosok misterius di depannya ini juga seorang ahli nujum. Ahli nujum ini bilang Dalton udah gagal, tapi dia bakal manfaatin mayat-mayatnya. Ketawa jahatnya langsung menggema di seluruh gunung, memecah kesunyian malam yang gelap dan super dingin. Sementara itu di mansion, pelayan Erin ngajakin Dunkel buat dengerin cerita lucu soal Tuan Muda. Tapi komandan ini kelihatan khawatir banget dan bilang dia bakal dengerin itu nanti aja. Perhatiin bagian ini bro. Dia ngeliatin gulungan sinyal dan mikir kenapa tuannya pakai barang darurat. Udah 3 jam berlalu dan firasatnya bener-bener nggak enak soal ini. Karena cemas, dia mutusin buat nyusul sang pewaris, tapi malah dicegat penjaga lain di jalan. Penjaga itu bilang bakal jadi masalah kalau dia pergi pas kompetisi besar ini masih jalan. Sang komandan langsung latap mereka dengan curiga, nyoba nyari tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi. Tepat saat itu, dia ngenalin lambang keluarga Cornwall, dan curiga mereka itu penjaganya, sepupu Dalton.
Dia tahu ada yang nggak beres dan ngancem nggak bakal segan-segan kalau mereka berani nyegat lagi, kasih peringatan keras. Dua penjaga itu langsung lan ludah ciut banget kena ancaman langsung dari tatapan tajam sang komandan. Dunkel terus noleh ke Erin kecil dan bilang kalau tuan muda kelamaan, jadi tunggu nyusul aja. Kesatria ini nyuruh pelayannya balik aman ke mansion ditemenin pendeta Garrison. Tapi kata penjaga pendetanya udah cabut duluan, dengan muka serius bikin semua orang di situ jadi bingung. Tepat pada saat itu, sang komandan inget peringatan soal aura jahat dan sadar pendeta pasti nyusul sang pewaris. Dia langsung naik ke kudanya dengan tegang banget. Tahu kalau situasinya udah bener-bener di luar kendali. Sambil gigit gulungan sihir, dia yakin banget kalau hilangnya pendeta ini jelas bukan cuma kebetulan. Pejuang ini memacu kudanya ngebut banget, yakin kalau ada hal buruk yang nimpa si bocah di hutan. Balik ke MC kita. Lu pasti ikutan tegangan ngeliat dia berdiri sendirian ngadepin pasukan mayat pimpinan penyihir yang misterius itu. Cowok rambut putih ini mantau situasi sadar kalau semua energi gelapnya udah habis di pertarungan sebelumnya. Dia sadar nggak bisa pakai kekuatan panggilannya sekarang karena tubuhnya udah kelelahan parah. Musuhnya ketawa, ngejek, bilang, tubuh lemah bocah itu nggak bakal tahan. Sekali perintah gerombolan makhluk seram langsung lari kenceng nyerang tuan muda. Tapi mantan ahli nujum ini cuma ngapalin tangan. Ngerasa lucu banget lihat musuhnya so jagoan nyoba abisin dia. Sambil senyum ngejek dan matanya nyala warna ungu. Dia ngancam penyihir itu kalau dia bakal kelar. Tiba-tiba tanda suci lambang percahaya muncul di punggung tangan sang pewaris nerangin semua kegelapan di situ. Mayat-mayat itu terus nyerang membabi buta, sambil ngiler dan menggeram siap nyapik-nyapik si bocah. Saat itu juga, musuh berkerudung ini melotot kaget setengah mati, gak paham apa yang bakal terjadi. Pilar cahaya emas raksasa ngebelah langit dan ngehantam lantai hutan dengan kekuatan suci yang gila banget. Dari cahaya itu muncul ksatria emas raksasa yang langsung ngancurin monster-monster pakai pukulan maut buat ngelindungin tuan muda. Dengan mata bersinar pelindung ini, minta cahaya suci buat bawa kedamaian dan nyuci bersih area gelap itu. Langsung deh ledakan energi suci raksasa turun dari langit, ngalahin semua monster yang ngancam nyawa sang pewaris. Musuh berkerudung itu ngerang kesakitan pas kena telak cahaya super terang dari sihir suci yang kuat banget ini. Dari efek benturan serangan yang super brutal itu, penjahat gelap ini sampai kepental jauh banget. Dia nyoba berdiri sambil keringat dingin mikir, manusia macam apa yang bisa pakai kekuatan suci segila ini? Ngelihat semuanya, dan begitulah bro cowok rambut putih ini sadar kesatria dengan kekuatan fisik paling OP di dunia, akhirnya beneran muncul. Sini, kumpul cuy. Siluet sangar muncul dari kepulan debu, nyuruh tuan muda kita buat santuy aja, mulai dari sekarang. Sang pendeta ngasih unjuk muka seriusnya. Doi bilang dengan pede banget kalau dia udah ada di sana buat ngelindungin si MC. Tapi pertarungan belum kelar, bos. Sisa mayat hidup terus aja nerobos buta buat nyerang mereka berdua di tengah hutan. Di momen itu, para monster lompat bawa pedang ke arah si pendeta dan MC kita. Tanpa rasa takut mati sama sekali, satu monster aneh ngeluarin raungan super ngeri. Dia nyoba nelen si pria berwajah codet itu dengan penuh amarah. Tapi si kesatria malah ngasih bogem mentah berlapis cahaya suci pas di muka tuh monster bikin hancur berkeping-keping. Abis itu sang penjaga ngeluarin serangan suci brutal yang langsung ngelindas sisa musuh sambil nyuruh semua orang buat dengerin dia. Tuan muda kita langsung inget cuma ada 3 senjata manusia yang dipilih buat jalanin kehendak mutlak dari Paus Agung di Ordo tersebut. Dan sebagai pasukan tempur yang paling tangguh, cuma mereka doang yang sanggup pakai artefak suci peninggalan Sang Saint. Gila parah. Item legendaris ini udah terkenal banget sebagai senjata suci yang diberkahi kekuatan sihir yang nggak ngotak. Cowok ini ingat kalau tiap kesatria cahaya punya kekuatan gila buat ngancurin satu tembok raksasa tanpa keringat sedikit pun. Si penyihir jahat langsung kicep dan lubuh ketakutan pas lihat cahaya itu. Dia sampai nanya lagi siapa nama monster tersebut. Sambil senyum, si petarung ngaku kalau dia itu eksekutor tertinggi gereja dan bilang ajal si penjahat bayangan udah di depan mata. Tahan napas bentar cuy. Dengan gaya seepik itu, sang pelindung resmi ikutan tempur. Siap banget buat bantai musuh.
Dengan mata bersinar terang, si pendeta ngingetin para pendosa buat tobat dan mulai baca doa. Doi langsung maju secepat kilat ngancurin monster tulang itu sambil janji bakal ngasih mereka baptisan api murni. Mantap. Gara-gara ini, para monster pada ngerang kesakitan. Sementara si pendeta dengan santainya bilang bakal nyuci bersih semua dosa-dosa mereka. Pakai tenaga dalam kesatria suci ini, nginjak tanah yang udah hancur. Bikin batu dan tanah mental kemana-mana. Gerakan sepele itu malah bikin gelombang kejut raksasa yang ngerbangin debu dan nyapu bersih arena pertempuran seketika. Cahaya terang itu langsung nabrak para mayat hidup numbangin banyak sekaligus. Sambil dia koar-koar, kalau begitulah bentuk belas kasih sejati. Sambil megang buku, nyalanya si orang gereja ini nyelesain omongannya dan ngasih peringatan kalau ini adalah penghakiman terakhir. Nonton pembantaian itu, si penjahat langsung keringat dingin. Dia mikir, gila banget. Ada anggota petinggi Ordo yang nyasar di sana. Sang penyihir beneran syok parah. Lihat level kekuatan nggak ngotak yang dipakai pahlawan kita buat nyapu bersih pasukannya. Karena udah putus asa, penyihir gelap itu balik badan dan langsung kabur kocar-kacir sambil ngedumel kalau dia udah ditipu habis-habisan. Sambil ngajak lewat hutan, Doi ngutuk keadaan ini. Ngerasa nggak adil banget harus ngelawan musuh yang kekuatannya kelewat OP begini. Pas lagi lari terpirit-pirit, topengnya malah jatuh ke tanah, nampilin muka paniknya dengan jelas. Tapi mendadak si pendeta muncul kayak setan tepat di belakangnya, nanya dia mau kabur kemana. Detik itu juga kesatria suci ini nyengkram kepala musuhnya. Kenceng banget, bikin si penjahat jejeritan, nahan rasa sakit yang luar biasa. Pria menyeramkan itu dengan santuy ngasih peringatan kalau sesi doanya belum kelar dan nyuruh si pendosa buat banyak-banyak bersyukur. Sambil nangis kesakitan, penyihir itu ngerasain hantamannya, sementara sang pendeta bilang kalau vonis akhir udah dijatuhin buat dia. Lewat kata-kata pedes itu, sang kesatria manggil cahaya suci buat nyelesain proses penghakiman ini untuk selama-lamanya. Kelar deh hidupnya. Habis itu tuan muda kita dengan kalem turun dari bukit kecil setelah puas nonton pertunjukan ilahi yang super epic barusan. Pas jalan lewatin arena hancur itu, cowok ini merhatiin sisa-sisa menjijikan yang ditinggalin sama para monster di atas tanah. Pakai komuk yang serius abis MC berambut putih. Kita berhenti jalan dan dengar sang penjaga manggil namanya. Si pendeta maju selangkah dan langsung ngelesat cepet banget. Sementara tuan muda kita merhatiin semuanya dengan sangat teliti. Gara-gara itu tekanan angin raksasa dari serbuannya langsung ngancurin puluhan mayat dalam sekejap mata. Ngeri. Kalian mikir dia aman kan? Mantan necromancer ini malah tegang parah dan keringat dingin lihat pameran kekuatan brutal barusan. Tepat saat itu, tangan raksasa penuh tato merah muncul entah dari mana, nyamperin si pewaris dengan jarak yang bahaya banget. Ksatria suci itu nyengkeram bahu si cowok. Bilang kalau dia buru-buru, datang pas ngerasain aura gelap yang muncul. Pakai senyuman aneh di mukanya, si pendeta nyebut kalau seluruh situasi ini kerasa janggal banget buat dia. Ada yang salah. Dia lanjut ngoceh pakai nada ngancem, bilang kalau energi yang dia rasain itu kayaknya bukan punya si penyihir yang udah tumbang. Tatapan si eksekutor jadi super nyeremin, nunjukin kalau Doi mulai curiga sama niat asli tuan muda. Bikin MC kita nelan ludah. Sadar kalau cowok fanatik di depannya ini bentar lagi bakal ngebongkar rahasia gedenya. Coba kalian posisikan diri di sana. MC nyadar salah gerak dikit aja, pendeta sinting itu bakal ngabisin dia di tempat. Tapi mendadak ada suara nggak asing bergema di hutan manggil sang lord mecahin suasana yang lagi super tegang itu. Ternyata itu Komandan Dungkel yang datang naik kuda, nanya panik. Apa tuan mudanya terluka parah? Sini, ngumpul lu semua. Bakal suka manwa ini. Si rambut putih lega banget ngeliat kesatria setianya datang. Tapi sumpah, dia tuh capek parah. Fisik lemahnya beneran gampang ngedrop. Gak kuat nahan kekuatan. Gila, nekromansi miliknya. Sang komandan panik brutal. Gimana nggak muka tuan mudanya udah babak belur? Penuh luka sisa pertarungan barusan. Tanpa mikir panjang, prajurit ini loncat dari kuda yang lagi lari, nekat nyamperin si pewaris yang udah lemes jatuh berlutut. Dungkel langsung meluk dia erat, nanyain ada apa, tapi si cowok malah nyuruh diem, soalnya kakinya udah lemas banget. Si Ksatria kebingungan ngeliat kekacauan ini, terus nanyain,
Kemana perginya Lord Dalton yang harusnya ikut bareng dia buat berburu? Dengan muka super dingin mantan necromancer, kita santai aja ngaku kalau dia habis ngabisin sepupunya sendiri di tengah hutan itu. Buat ngebela diri tuan muda ini bilang kalau si pengkhianat itu duluan yang mau ngabisin nyawanya tanpa ampun sama sekali. Dengar itu, sang komandan langsung kaget parah. Dia mukul tanah keras-keras, bingung sama omongan tuan mudanya yang makin ngawur. Pindah ke ruang sidang, ada bapak-bapak tua yang lagi ngamuk brutal. Dia nanya, apa bener anaknya nyoba ngebunuh si pewaris? Si Count ngotot. Anaknya tuh kesatria baik, terus nuduh semua orang sengaja ngejebak mereka buat ngancurin nama baik keluarganya. Tepat saat itu, bangsawan rambut pirang berdiri santai. Dia ngusulin, mending mereka fokus aja buat nyari siapa pelaku aslinya. Pria itu nunjukin dokumen resmi, bukti kalau MC kita sama sekali nggak ngubah kesaksiannya walau udah diinterogasi lama banget. Nggak cuma itu, dia bongkar catatan yang ngebuktiin si Count ngirim sekitar 20 tentara bayaran di hari kejadian berdarah itu. Perhatiin baik-baik kayak ini seru. Pemimpin keluarga cabang itu keringet dingin. Kesal banget anak buahnya ninggalin jejak yang super jelas. Tapi bangsawan yang udah panik ini nyoba ngeles, bilang kalau si rambut putih seumur hidupnya nggak pernah megang pedang. Bangsawan lain mulai pisik-pisik setuju kalau mustahil banget bocah tanpa mana bisa ngalahin orang jenius kayak anak si Count. Si Count akhirnya sadar, kegagalan serangannya udah nggak bisa dibantah lagi. Dia ketakutan parah, keluarganya hancur kalau kebenarannya ketahuan semua. Jadi aki-aki licik ini mutusin buat muter balik fakta dan secara terang-terangan nanya siapa sebenarnya identitas si pewaris muda itu. Dia nuduh MC kita udah jadi incaran rumor jahat dari kecil nyebarin hoax kalau dia itu entitas kegelapan yang bangkit lagi. Dia teriak, jangan ada yang percaya sama orang gila. Tapi si bangsawan langsung motong minta dia lebih sopan sama keluarga utama. Makin ngawur si Count. Nuduh MC nyewa pembunuh bayaran, sampai tiba-tiba ada suara berat yang menggema di ruangan, nyuruh dia diam. Bangsawan tua itu langsung pucat pasi. Dia nengok ke belakang sambil kaget nyari tahu siapa yang berani ngomong seangkuh itu. Nah, lu pada nungguin momen ini kan? Mantan necromancer kita turun tangga, bilang kalau dia dengar semua omong kosong barusan. MC kita ngeliatin para bangsawan pakai tatapan tajam negasin kalau sepupunya yang nyerang duluan dan dia cuma murni membela diri. Terus dia ngejelasin, ada musuh misterius yang ngubah semua orang jadi undead, makanya dia terpaksa ikut turun tangan buat bertarung. Si Count makin panik nunjuk-nunjuk nuduh MC bohong. Tapi tuan muda kita dia cuma senyum ngecek doang liatnya. Pakai tatapan membunuh, MC malah nantangin nanya. Apa rumor dia entitas gelap itu beneran nyata? Bikin si aki-aki kicep dan ketakutan parah. Matanya nyala terang banget. Dia sumpah bakal bangun ulang keluarganya pakai tangannya sendiri. Nggak peduli siapapun yang berani ngalangin. Habis itu tuan muda dengar suara ketukan pintu. Dia noleh ke belakang sambil mikir cara ngurusin kerabat-kerabatnya yang super ngeselin ini. Pintu gerbang kebuka lebar. Muncul sosok cewek rambut pirang panjang yang langsung minta maaf karena datang telat. Dia ini komandan kesatria yang terkenal banget. Auranya pas masuk ruangan bener-bener mendominasi dan bikin merinding. MC kita agak bingung sih ngapain cewek ini kesini. Padahal seingatnya mereka cuma pernah ketemu pas acara angga doang. Salah satu bangsawan ngerasa aneh kenapa komandan ikutan campur. Tapi bapaknya MC bilang kalau dia sendiri yang ngasih izin masuk. Sang duke kalem aja ngebela cewek itu, ngejelasin kalau si korban dulunya udah nyelesain beberapa misi buat kelompok satria. Gara-gara itu ketuanya nekenin kalau si cewek punya hak penuh buat ikut campur di rapat sepenting ini. Pakai tatapan mata yang setajam elang, sang prajurit nyapu seluruh ruangan, merhatiin tiap detail kecil yang ada di sekitarnya. Pas banget momen itu mata mereka saling tatap sebentar, terus si pirang jalan ke depan minta waktu buat ngobrol bentar. Bikin kaget seisi ruangan. Dia minta ngobrol berdua aja sama MC. Sukses bikin si cowok kebingungan parah. Kepala keluarga paham situasinya, dan akhirnya ngasih izin. Tapi dengan syarat, obrolan mereka harus beres secepat mungkin. Grand Duki Chinin anaknya pergi bareng cewek itu, dan MC setuju, walau sebenarnya dia agak ragu sama situasi dadakan ini. Sambil ngebatin sang pewaris ngeluh kesel sama kelakuan si cewek. Asli ribet banget harus ngeladenin dia yang muncul tiba-tiba gini. Gimana menurut lu semua?
MC kita emang beda. Dia langsung sadar obrolan dadakan ini bisa jadi peluang emas buatnya. Otaknya langsung nebak 3 opsi. Konfirmasi kecurigaan atau cuma sekedar ujian. Habis pamit santai ke ayahnya, dia langsung cabut ngikutin cewek muda itu. Sini, ngumpul. Lo sama gue bakal lihat gimana tuan muda kita ini mutusin buat pantang mundur ngadepin semua tantangan. Pas mereka keluar pintu, raksasa ketutup rapat. Si cowok ini langsung sumpah bakal jadiin semua kasatria itu aliansi terkuatnya. Tiba-tiba komandan super kuat kita berhenti jalan di koridor. Dia ngetuk kakinya santai, menjebol keheningan canggung di tempat itu. Pasang muka misterius prajurit cantik ini natap dia. Dalam banget. Nunggu momen paling pas buat bongkar semua rahasianya. Si komandan akhirnya buka suara. Dia nyuruh si cowok ngomong pelan-pelan sambil sengaja maju ngedeket ke arahnya. Detik itu juga tatapannya tajam banget nusuk si cowok. Tetap masang ekspresi yang super serius dan penuh rahasia. Kenalin, dia Leia Ren Falwar. Ren putri sulung dari satu di antara 3 keluarga besar plus master tombak sejati yang gak ada obatnya. Rekam jejak tempurnya gila banget. Kelihatan jelas dia udah pernah ngebantai monster paling mengerikan di luar sana. Lihat aja tuh sekawanan ork ganas lagi ngamuk brutal. Siap banget bikin kehancuran total di mana-mana. Tapi mata si komandan malah nyala biru terang. Dengan energi meluap, dia langsung maju kilat buat ngabisin mereka. Tanpa ragu, si cewek pirang ini ngelepasin serangan super mematikan. Monster-monster itu langsung rata pakai tombak suci andalannya. Semua kegilaan ini terjadi pas operasi besar-besaran pembasmian monster di wilayah barat benua, benar-benar perang yang pecah habis. Di misi penyelamatan super bahaya itu, prajurit luar biasa kita ini ngebantai monster tingkat tinggi sendirian doang. Di tengah medan perang yang hancur, siluet kerennya kelihatan epik banget. Habis nyelamatin banyak warga dari bencana fatal. Dan fakta, kalau dia ngelakuin itu sendirian, bikin dia resmi jadi legenda hidup di kalangan semua kesatria. Balik ke masa sekarang, si cewek nengok ke belakang dan nanya, apa tuan muda kita nggak mau ikutan gabung sama dia? Dia bilang sih lagi OTW. Tapi si pirang nyindir, pedes nyuruh jangan so akrab. Soalnya, mereka aja nggak berasal dari keluarga yang sama. MC kita langsung ingat kata bapaknya. Cewek ini tuh hitungannya sepupu jauh, gara-gara ada hubungan pernikahan keluarga gitu. Tapi Leia ini kan anak dari istri pertama. Intinya mereka berdua nggak punya hubungan darah sama sekali. Prajurit tangguh ini akhirnya ngaku kalau dia manggil cuma gara-gara kepo doang. Mantan necromancer kita jelas langsung bengong kebingungan. Tiba-tiba dia maju dan mojokin si cowok ke jendela. Gerakannya super kilat, bikin MC kita kaget luar biasa. Tahan napas bentar lihat nih. Komandan nekat angkat kakinya buat ngeblok. Terus nanya frontal, boleh nyentuh apa enggak? Dipojokin si cowok. Rambut putih panik nanya, ini beneran nyata? Masih syok berat sama situasi absurd di balkon ini, dia langsung nanya, apa maksud si cewek mau nyentuh tiba-tiba gitu? Denger itu si komandan memecah keheningan. Dia mulai ngomong pakai nada super lembut sambil terus mepet makin dekat ke arahnya. Tanpa aba-aba, dia maju lagi mojokin MC kita ke arah jendela. Dengan beraninya, dia nanya lagi, boleh nyentuh atau enggak? Terpoyok dan keringat dingin si cowok rambut putih ini panik mikir keras. Apa kejadian ini beneran nyata? Bener-bener syok sama momen aneh di balkon, dia refleks nanya apa maksud kelakuan si cewek yang serba tiba-tiba ini. Tapi si pirang malah santai, nyuruh pemuda itu ngulurin tangannya. Detik itu juga, dia langsung cengkeram pergelangan tangannya, kuat banget. Cewek itu ngusap kulitnya, nyadar kalau tangannya mulus banget tanpa bekas luka sedikit pun. Asli, beneran mirip kayak tangan bayi yang rapuh. Tuan muda kaget banget sama aksinya. Mikir pendekar pedang jago aja belum tentu punya kapalan yang jelas. Tiba-tiba cewek itu nekan titik tertentu di jarinya, ngingetin kalau urat tendon nggak bakal pernah bohong soal latihan. Habis itu prajurit ini deketin mukanya ke wajah si cowok. Dengan penuh percaya diri, dia nyimpulin kalau MC nggak pernah pakai pedang. Natap tajam banget dia nanya. Gimana ceritanya orang yang tangannya mulus tanpa luka bisa selamat dan ngalahin 20 pria bersenjata? Dengan tatapan super curiga, komandan kita nebak dengan cerdas
kalau tuan muda ini pasti pakai kekuatan jenis lain. Ketahuan deh. Kalian ngerasain kan paniknya dia? Ketakutan, rahasianya kebongkar, MC. Kita langsung dorong cewek itu saking putus asanya. Terus mundur, menjauh. Sok asik nutupin gugup dia nanya. Apa cewek ini bakal nuduh dia sebagai entitas gelap juga? Asli, si pirang ini bahaya banget. Tapi kesatria ini tetap berdiri tegap santai. Matanya itu nggak lagi nyari jawaban, melainkan cuma pengen lihat reaksi aslinya doang. Sadar kalau diem malah bikin dia ketahuan tuan muda, kita milih buat lebih nekat lagi. Dia malah nantangin balik. Gimana kalau emang beneran bikin si cowok shock berat, prajurit ini malah ngakak kenceng tepat di depan mukanya. Nganggep remeh banget sama pengakuannya barusan. Sambil senyum ngeledek, tapi cakap cewek ini bilang, gak mungkin banget bocah pendek kayak dia bisa jadi monster yang ditakuti itu. Kena mental mantan necromancer, kita langsung plonga-plonga gak bisa ngomong. Dia baru aja dikatain bocah pendek dengan cara yang memalukan abis. Si cowok malang ini cuma bisa melotot. Dia nggak percaya aura iblisnya yang super epic malah diremehin sampai sejatuh itu. Sambil gemeteran nahan emosi, tuan muda nanya apa dia salah ngomong. Tapi si pirang ngebantah asik aja, malah nawarin buat mulang inaannya lagi. Capek hati si cowok. Heran, kenapa dia ngebiarin aja? Soalnya lukanya bikin dia susah mikir waras. Dia nanya apa ini suapan asli guys, makin gila kan? Tapi sang satria langsung balik badan dan bilang, ini udah telat banget. Sang komandan pun jalan ke balkon natap pemandangan di luar dengan wajah yang super serius. Dengan tatapan tajam, si pirang nyadar kalau raja kegelapan yang ditakuti gak bakal mau terima penghinaan kayak gini. Sini, ngumpul bre. Kita lihat bareng momen pas penjaga akhirnya ngumumin kedatangan tuan muda dan komandan di aula. Mereka berdua lalu jalan dengan santuy lewatin karpet pengadilan. Semua mata bangsawan langsung melotot ke arah mereka. Sambil duduk santai, protagonis kita ngaku dia emang lengah karena cuma anak kedua yang dikurung 7 tahun. Ngelihat tatapan melotot si Count, sang pewaris nyadar nggak ada yang bakal percaya sama cerita bela dirinya. Tiba-tiba Grand Duke mecahin keheningan dan nanya, apa yang mereka obrolin pas di luar tadi? Tapi bukannya jawab si bocah rambut putih malah maju selangkah dan narik pedangnya. Bikin kesatria itu kaget abis. Dengan sekuat tenaga, dia nancepin pedang gedenya ke lantai pengadilan, suara benturannya sampai bergema ke seluruh ruangan. Aksi barbarnya ini bikin para bangsawan jantungan dan kebingungan total. Kepala keluarga aja sampai melotot kaget melihat kelakuan nekat anak kandungnya sendiri di tengah-tengah sidang sepenting ini. Si Count sampai mundur ketakutan gara-gara ujung senjata itu diarahin ke wajahnya. Sang ayah langsung manggil namanya dengan nada mengancam. Tapi mantan necromancer ini pede bakal buktiin semuanya dan nantangin si aki-aki buat duel jantan. Dengan wajah super pede banget, tahan napas kalian karena protagonis kita beneran nantangin si ketua cabang buat duel maut. Dengar itu si bangsawan langsung keringat dingin nanya, apa bocah ini udah gila ngajak duel kayak gitu? Ini tuh cara kuno wilayah utara kalau nggak ada kesepakatan, di mana keduanya tarung bebas, tanpa batasan senjata. Intinya yang menang, yang nentuin hukumannya. Si Count mikir ini konyol banget. Tapi pemuda ini ngaku punya banyak alasan. Sang pewaris nuduh si tua bangka mau fitnah dia. Padahal udah ada bukti anaknya berkhianat plus berani-beraninya ngehina ibunya juga. Sambil megang erat pedangnya, sang pewaris nyuruh si Count buat buruan ambil keputusan karena kesabaran semua orang di sana udah menipis. Ketua keluarga cabang nelan ludah, sementara bangsawan lain malah asik bisik-bisik nungguin duel kuno ini. Terus Grand Duke turun tangan dan bilang bakal jamin duel ini. Dan membatalkan semua bukti yang terkumpul. Awalnya si bangsawan bingung. Tapi dia sadar, kalau tanpa bukti-bukti itu situasinya malah jadi makin menguntungkan buat dia. Senyum lega langsung muncul di wajah Count. Dia ngingetin semua orang kalau tuan muda ini sama sekali nggak punya mana. Si tua bangka ini mulai mancing emosi, bilang bakal ngirim kesatria terbaiknya. Dan ngancam bakal abisin nyawa si bocah di duel nanti. Tapi mantan necromancer ini malah senyum ngeledek, nyuruh si aki-aki diem karena si Count sendirilah yang bakal pulang bawa kekalahan memalukan.
Marah besar gara-gara hinaan itu, si bangsawan langsung terima tantangannya dan mutusin kalau duel maut ini bakal diadain dalam waktu 4 hari aja. Gila kan protagonis kita? Tetap santuy. Niat pakai momen ini buat ngasih pesen ke semua orang. Kita bisa lihat kastil megah dari luar. Pas dia janji bakal ngancurin para pengkhianat dan balikin nama baik keluarga tercintanya, tapi adegan langsung pindah ke dalam mansion di mana terdengar suara orang teriak-teriak ngamuk gara-gara kegilaan barusan. Saudara tiri pirangnya natap shock berat nanya, apa pewaris kita udah hilang akal berani nerima duel maut kayak gitu? Delain yang berbakat ini ngingetin kalau dia bisa aja mati. Tapi si bocah cuma buang napas bosan. Bilang udah, dengar itu berkali-kali. Pemuda rambut putih ini ngejelasin kalau ayahnya udah ngasih izin. Bikin si cowok pirang makin kesel sama kelakuannya yang kelewat cuek. Pendekar pedang jago ini nawarin diri buat maju tarung gantiin tuannya. Tapi sang protagonis langsung menolak mentah-mentah saat itu juga. Sang pewaris mengingatkan saudara tirinya kalau keluarga utama menguasai wilayah utara. Cuma karena ada duk dan pewaris pirangnya yang super jenius. Si bocah bilang gak masuk akal buat seorang jenius asli ngebahayain nyawanya sendiri di pertarungan kayak gitu. Dia nyuruh kakaknya buat sadar. Mantan Raja Kegelapan ini ngejelasin kalau dia yang bertarung itu bakal ngasih pengkhianat celah hukum yang sah buat nyingkirin sang pewaris duke. Dengan tatapan mantap, dia ngaku paham rasa frustrasi saudaranya. Tapi dia butuh ini buat merubah reputasi buruknya. Sambil duduk santai sedekap, dada bocah ini menegaskan, gak ada alasan buat mundur, karena dia bakal ngurus semua masalah ini sendirian aja. Pendekar hebat ini langsung teringat masa lalu pas adiknya lahir berlari sangat kencang buat melihatnya dari dekat. Lalu adegan fokus ke tangan kecil bayi yang lagi tidur di box bermandikan cahaya yang kerasa hangat dan bikin nyaman banget. Dengan wajah super polos, si jenius muda ini mengaku dia merasa sedang melihat malaikat suguhan untuk pertama kalinya. Gimana menurut kalian? Bikin baper kan Delaney nggak? Peduli status saudara tiri karena dia setia nungguin adiknya pulang selama 7 tahun. Tepat pada saat itu, si cowok pirang langsung narik kerah baju si MC kenceng banget. Kelihatan jelas dia lagi emosi berat. Tapi Lord kita ini cuma diem merhatiin lihat ada air mata jatuh dari wajah prajurit itu pas dia minta didengerin. Pasti kalian juga mikir kan, si mantan ahli nujum ini ikutan kaget bingung. Kenapa tiba-tiba ada drama nangis begini? Tiba-tiba salah satu penjaga keluarga buka pintu besar ruang sidang dan langsung motong pembicaraan mereka. Manggil si cowok rambut putih. Penjaga itu minta maaf udah ganggu, terus ngasih tahu kalau Count Cornwall udah milih perwakilan resminya. Si abang pirang gercep nyamperin nanya siapa lawan mereka nanti, dan penjaganya sebut satu nama, Randall. Muka penjaga ini tegang banget pas ngejelasin kalau orang itu mantan kesatria yang diusir dan super terkenal karena rekam jejak pertarungannya yang gila. Terus adegan pindah ke sebuah pintu kayu dari kedai tua yang misterius dan pelan-pelan kebuka di tempat antah berantah. Penjaga tadi bocorin alasan kesatria itu diusir barengan sama penampakan kepala singa besar yang dipajang di dinding. Menurut cerita si penjaga, tentara bayaran ini punya hobi bunuh orang yang nggak bisa dikontrol. Sambil ada adegan cangkir diisi minuman merah. Lanjut, kita disuguhin pemandangan kacau penuh orang tumbang dan ada raksasa duduk santai di tengah kehancuran itu. Prajurit raksasa ini ngangkat tong kayu kecil ke mulutnya, Neng. Nggak semua isinya beneran, kayak binatang buas. Dengan muka yang kotor banget, raksasa itu senyum ngeri. Bilang kalau udah lama banget dia nggak dengar suara jeritan putus asa dari anak laki-laki. Perhatiin baik-baik ya. Balik ke ruang sidang, tuan muda kita malah kelihatan santai dan percaya diri. Nunjukin dia sama sekali nggak takut tantangan itu. Pas hari H-duel dimulai, ada cowok yang ngasih pedang ke jagoan kita. Dia ngejelasin kalau senjatanya udah ditempa persis kayak yang diminta si MC. Terus ngingetin dia buat ekstra hati-hati. Si pandai besi juga ngasih peringatan pedangnya bakal langsung hancur kalau sampai beradu sama pedang yang dilapisi mana. Cowok rambut putih ini malah santai jawab kalau itu bagus, terus nyuruh dia buruan cabut ke arena. Sesampainya di lokasi tarung, Klein langsung siap-siap bawa pedang barunya dengan tampang yang super pede. Penonton di tribun heboh, neriakin namanya pada kaget banget.
karena dia beneran berani nongol buat bertarung. Duduk santai di kursi VIP si Count, tersenyum sinis, ngejek ide kalau cowok itu beneran berani datang sendiri. Terus dia nanya ke Duke, apa semuanya aman, sambil pamerin jagoan kekaisaran andalannya yang super kuat. Bangsawan itu bahkan sempat nyaranin kalau masih belum terlambat buat ngirim petarung berbakat ke Delain, gantiin adiknya buat maju. Tapi MC kita cuek bebek sama obrolan itu dan nanya di mana lawannya. Sambil nengok ke samping, pemuda ini mikir, apa musuhnya emang belum keluar kandang buat tanding? Tiba-tiba bayangan gede banget muncul dan seorang raksasa lompat masuk ke arena. Pakai tenaga yang gila banget, sosok itu manjat tembok arena, siap-siap buat baku hantam. Orang barbar ini namanya Randall, jagoannya Conwell. Dan dia nanya apa bocah itu? Lord Klein. Pewaris keluarga utama ini batin kalau lawannya kelihatan jauh lebih muda dari tebakannya. Randall nyengir dan ngecek lengan Klein kerempeng, penasaran bakal keluar suara kayak apa pas dia kalah nanti. Tapi sebelum si raksasa sempat nangkep dia, pemuda itu mundur ke belakang dengan kecepatan kilat. Kalian lihat itu kan, keluarga di tribun aja sampai syok berat, bingung itu gerakan apa, dan mikir dia cuma lari mundur. Si Count mulai emosi dan nanya ke Duke apa bocah itu beneran bisa menang kalau gayanya aja begitu. Ngeliat tingkah si bocah raksasa itu, senyum ngeledek bilang, pemuda ini pasti lagi ketakutan setengah mati. Tapi MC kita buang muka bilang bukan gitu. Padahal dalam hati ngaku kalau dia cuma kaget nggak jelas. Dia jadi ingat pas pendeta nangkep dia dan ngaku kalau dia sempet ciut nyali sedetik tanpa sadar. Di tribun si komandan pirang asik mantau arena. Sementara MC kita sibuk ngomel-ngomel ngatain si pendeta dalam hati. Cewek itu pasang muka serius, kelihatan kayak lagi nganalisa setiap inci pergerakan di duel ini. Anak buahnya ngajak balik. Tapi si komandan santuy jawab kalau dia masa bodoh sama perempuan itu. Dia malah mikir sendiri kalau cowok itu bisa menangin duelnya, dia bakal ngasih hadiah super spesial. Balik ke arena pewaris ini natap lawannya dan bilang ada sesuatu yang harus dia pastiin. Dengan muka merah, dia tutup mulut dan ngeles bilang kalau lehernya lagi kaku banget. Dia ngingetin buat jangan sentuh pundaknya. Tapi si raksasa udah keburu nangkep dia pakai tangan gedenya sebelum dia kelar ngomong. Pakai tatapan maut MC kita, nyatain dia orang aneh dan nanya, apa kupingnya itu isinya otot doang? Dia lanjut ngejek bilang, pantesan aja kekaisaran buang dia. Dan cowok barbar ini langsung naik darah. Sambil nyengir, serem raksasa itu bilang mantep banget, karena makin lemes mulutnya, sekarang makin keras, dia bakal teriak kesakitan nanti. Dan bak, dia ngasih tinju maut ke arah si pemuda. Di detik terakhir, pemuda ini pencet tombol kecil di jaketnya yang bunyi klik. Bikin merinding kan? Pukulan si raksasa hancurin lantai arena sampai berkeping-keping. Pakai tenaga yang gila banget. Sini, kumpul bareng gue. Kita tonton pertarungan gila ini. Debu tebel langsung tutupin arena abis serangan tadi. Di tengah asap, Randall malah kelihatan bingung nyariin kemana lawannya pergi. Dia ngecek tangannya sendiri dan baru sadar kalau dia cuma megang sisa robekan baju si cowok itu. Di bangku penonton, keluarganya pada kaget parah lihat seberapa ngeri serangan barusan. Terus ada satu yang nunjuk ke arah sesuatu. Semua orang di sana baru nyadar kalau Lord Klein udah hilang dari arena, ninggalin si raksasa sendirian. Jagoan kita mendarat mulus banget di ujung arena yang lain setelah berhasil kabur dari serangan mematikan tadi. Sekarang dia natap lawannya tanpa pakai jaket lagi. Pedang udah di tangan dan siap buat lanjut hajar-hajaran. Cowok ini tarik napas panjang, mikir kalau musuhnya gampang banget emosi dan pertarungan ini pasti bakal alot banget. Dia tahu kalau sampai kena hantam badan segede gaban itu, dia pasti bakal terbang jauh, walau males banget ngakuinnya. Di bangku penonton, saudara tirinya Delena cemas parah karena mikir dia nggak mungkin bisa ngalahin monster gila kayak gitu. Dengan muka yang panik abis, si cowok pirang mikir kalau Klein ini cuma lagi jalan cari mati doang. Ingat obrolan mereka sebelumnya, Delena ngepalin tangan. Sadar banget kalau nasib keluarga mereka sekarang lagi jadi taruhan. Balik ke pertarungan, si raksasa nyerang lagi pakai pukulan super kenceng yang sampai bikin lantai arena retak parah. Tapi jagoan kita dengan lincah ngehindar pukulannya si raksasa, nyaris banget ngelain dia. Perhatiin baik-baik ya, ini momen gokilnya. Mata ungu nyala, dia siap serangan balik.
pedang bercahaya itu langsung melesat ke muka raksasa cepat banget. Si monster besar itu telak kena serangannya sampai badannya muter-muter di udara gara-gara efek hantamannya yang kelewat brutal. Tapi sayangnya, ujung pedangnya malah patah pas nabrak kulit musuhnya yang tebel banget kayak badak. Habis nyerang cowok, kita mendarat dan terseret ke belakang, ninggalin bekas jejak hancur yang panjang banget di tanah. Cepat pulih, si raksasa langsung lempar pukulan maut lagi ke lawannya. Cowok ini nahan pukulan itu pakai pedang patahnya, yang sekarang tiba-tiba nyala terang warna emas. Dengan muka penuh amarah, Randall ngejek dia nanya, kenapa dia nggak pakai kekuatan nekromansi andalannya aja? Si raksasa terus teriak manggil nama Archman. Sementara jagoan kita lagi ngeden nahan serangan berat itu. Tiba-tiba, mata si raksasa melotot kaget pas lihat sesuatu yang di luar nalar. Sambil senyum tipis jagoan kita, tutup mata dan suasana mendadak jadi gelap gulita. Di kilasan memori, dia sempat kesal banget dan mikir buat pakai nekromansi aja biar bisa habisin semua orang sekalian. Raksasa itu cuma bisa berdiri kaku kaget setengah mati sama apa yang barusan dia lihat di tengah arena. Sekali lompat kencang, Randall langsung mundur ngejauh dari cowok itu gara-gara ketakutan sama kekuatan yang barusan dia rasain. Penonton pada bingung, apa si monster itu sengaja ngehindar? Gak masuk akal banget kalau dia sengaja nahan diri. Kalian juga ngerasain tegangnya kan? Keringat dingin, netes si juara bingung itu apa karena gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dia ngerasain aura jahat dan lihat bayangan gelap Archman yang serem abis. Si Count di bangku penonton juga gagal paham, bingung banget kenapa jagoan andalannya tiba-tiba tingkahnya jadi aneh gitu. Di sebelahnya, Duke merhatiin pertarungan ini dengan tatapan super serius, nggak mau kelewatan satu detail pun dari duel ini. Jagoan kita santai aja bilang ke musuhnya buat gak usah panik karena dia nggak bakal pakai nekromansi kok. Sambil senyum dia pamer kalau dia itu seorang Rhineland, dan ini tempat buat unjuk gigi pakai pedang. Duke dan anaknya Delaine langsung melongo kaget dengar omongan si pewaris muda itu. Terharu sama sikap asiknya itu, Delaine manggil nama saudara tirinya dengan tatapan yang kagum banget. Penonton langsung histeris dan mulai teriak-teriak manggil nama Lord Clint buat dukung si cowok muda ini. Count malah ngamuk parah. Lihat keadaan jadi berbalik gini, seakan nggak percaya sama apa yang ada di depan matanya. Randall nyoba ngeyakinin dirinya sendiri kalau itu cuma gertakan sambal dan bocah ini bukan ancaman. Dia mikir itu cuma kebetulan doang, karena jelas fisik dan daya tahannya jauh lebih unggul. Ditambah lagi si monster ingat kalau bocah itu sama sekali nggak punya mana, terus dia ngelepasin aura merahnya. Dia ngejelasin kalau kekuatan pedang kekaisaran itu bukan dari mana, tapi tentang dorong batas insting sampai ke titik maksimal. Fokus ke pernapasan, otot, dan aliran darahnya dia naikin kekuatannya sampai ke level yang ngeri banget. Langsung deh dia maju, nabrak pakai kekuatan ledakan, dan teriak nyuruh pewaris Rhineland itu buat terima kekalahannya. Raksasa itu nyerang pakai pukulan merah, tapi jagoan kita langsung lompat ke udara buat ngehindar. Mata ungunya nyala si pewaris, bilang kalau dia bisa baca jelas teknik dan mana musuhnya. Randall makin beringas, terus-terusan nyerang dan ngeluarin combo pukulan brutal banget ke arah cowok itu. Tapi si cowok rambut putih ini berhasil ngehindarin semuanya karena dia bisa lihat persis arah setiap pergerakannya. Emosi jiwa, lihat bocah itu. Kelincahan si monster ngatain dia lalat dan langsung nyiapin serangan baru yang mematikan. Dia teriak nyuruh lawannya buat nyerah, terus luncurin pukulan dengan tenaga penuh. Hantamannya nabrak lantai arena dan bikin kerusakan super parah di area pertarungan. Sama kayak gue, kalian pasti penasaran. Debu tebal terbang lagi nutupin seluruh pandangan dari pertarungan epik ini. Di tengah-tengah asap yang tebal itu, si raksasa nyari-nyari lawannya, yang tiba-tiba hilang total dari pandangannya. Dia jadi mikir, apa bocah itu beneran lenyap? Dan apa dia sukses ngebaca semua jalur serangan pedangnya barusan? Sini, temenin gue nonton aksi gila ini. Tiba-tiba, klien udah melayang aja di belakang Randall, siap buat serangan balik. Sambil senyum santai, dia ngejek kalau badan gede itu bikin punggungnya jadi sasaran empuk. Habis itu, sang pewaris langsung hajar raksasa tersebut pakai serangan mematikan diiringi aura ungu pekat di sekelilingnya. Di bangku penonton, keluarga besar pada jantungan. Dan bingung jurus apaan yang barusan dia pakai. Glenn sampai kucek-kucek mata, nggak nyangka, dan nebak apa itu beneran pedang meteor legendaris. Di sebelahnya,
Sang Duk juga beneran syok parah ngelihat kemampuan gila anak cowoknya ini. Di tengah arena, si raksasa langsung teriak, kesakitan banget gara-gara kena hantaman serangan mematikan itu. Sang Duk mikir, ini sama sekali nggak masuk akal. Soalnya bocah itu nggak punya mana buat pakai jurusnya. Anak buah komandan berambut pirang itu nanya panik apa dia sempat lihat kejadian barusan. Dengan muka merah merona, cewek ini cuma bisa diam 1000 bahasa dan melongo ngeliat si cowok. Di sebuah kilas balik, Sang Duk ngaku kalau dalam situasi normal, dia pasti bakal langsung turun tangan buat ngelarai sendiri. Komandan Delma sempat nanya alasannya. Tapi sang ayah sadar, dia nggak boleh sembarangan bertindak. Cuma pakai perasaan pribadi. Tongkawal itu pun protes. Bilang Klein nggak bakal menang lawan kesatria kekaisaran. Dan nanya kenapa duelnya malah dibiarin lanjut. Dengan raut wajah sedih, Sang Duk ngejelasin kalau anaknya itu maju demi ngebela harga diri mendiang ibunya yang udah tiada. Dia nyesel banget gagal nyelamatin dia dari biara dan mikir apa haknya buat ngelarang. Akhirnya ayah ini sadar kalau ujung-ujungnya dia emang nggak bisa ngelindungin anak atau keluarganya. Lalu menggenggam tangannya erat-erat. Tapi sang komandan mencoba nenangin dia. Bilang, santai aja, karena Tuan Muda Klein itu emang levelnya beda. Dengan tatapan super pede, Don menegaskan kalau bocah itu nggak bakal sudi masuk ke arena pertarungan yang pasti bikin dia kalah. Coba lu perhatiin baik-baik. Balik ke arena kata-kata itu langsung terbukti bener pas sang pewaris sukses ngasih hantaman telak ke raksasa itu. Di tribun mata, Sang Duk langsung melotot gede beneran. Syok berat ngelihat kekuatan gila anaknya barusan. Terus muncul deh penjelasan soal teknik pedang keluarga Remland sambil nunjukin penampakan pedang es. Teknik berpedang kekaisaran itu ibarat singa buas yang lagi berburu mangsa dengan tenaga penuh tanpa ampun sama sekali. Konsepnya tuh nupas musuh dengan cara ngelepas semua mana sekaligus buat bikin serangan penghancur total. Sebaliknya teknik pedang utara itu lebih kalem. Persis kayak kelinci yang mantau dulu sebelum beraksi. Keluarga utara butuh banget ketahanan buat bertahan hidup di medan super beku, makanya mereka harus hemat tenaga mati-matian. Inti jurusnya itu soal nahan diri, kayak elang yang sabar nunggu momen pas buat nyerang. Mereka selalu nyerang celah musuh pakai mana sekecil mungkin buat dapetin hasil yang paling maksimal dan efisien. Itulah nyawa dari teknik pedang Remland. Efisiensi mentok dengan pengeluaran tenaga yang super irit. Sambil nyengir santai, si jagoan kita ngejelasin kalau beginilah cara orang tanpa mana tetap bisa pakai jurus sakti keluarganya. Terus dia ngeledek si raksasa bilang kalau dia emang kurang tenaga tapi udah lebih dari cukup buat bikin tumbang. Ngamuk berat diejek gitu raksasa ini pamer gigi dan ngatain dia tikus kecil. Tiba-tiba dia langsung ngelepasin ledakan energi merah gila yang melahap apa aja di sekitarnya. Dengan otot menegang, raksasa itu teriak keras, ngeluarin tenaga yang makin gila. Kebayang gak sih gimana gilanya? Di tribun keluarga pada syok ngelihat kekuatan seberingas itu. Tapi sang Count malah senyum, karena dia ngenalin itu sebagai jurus rahasia Randall. Itu tuh ledakan mana yang ngunci gerak-gerik musuh total. Terus roh singa yang ganas langsung muncul. Randall ngebentak nyuruh dia berhenti ngelawak dan langsung ambil ancang-ancang buat pukulan terakhir. Sang juara pun lompat tinggi ke udara bawa pedang apinya sambil teriak heboh kalau dialah pemenangnya. Melihat bahaya di depan mata, Dylan teriak histeris nyuruh kakak tirinya itu buat super hati-hati. Si raksasa langsung nyungkep dari atas bawah pedangnya ngasih hantaman maut yang ngarah lurus ke cowok itu. 2 pedang bentrok bikin percikan api di mana-mana dan sang pewaris nahan hantaman itu pakai bilahnya. Dia langsung inget omongan pandai besi pedangnya bakal hancur kalau nekat nabrak energi mana. Dan bener aja, sesuai rencana, bilah pedang jagoan kita langsung hancur berkeping-keping. Pasang senyum menang raksasa itu kegirangan ngeledek kalau si Klein pantes rasain itu. Dia lanjut nekan serangannya tapi pedang rusak. Bocah itu malah nyala ungu gelap yang serem abis. Sambil senyum sinis dan mata yang nyala terang, sang pewaris bilang kalau sekarang udah sempurna. Dia pun ngungkapin kalau ini emang senjata buat berburu singa barengan sama sehelai bulu yang jatuh perlahan. Singa sangar itu ngeliatin bulu yang jatuh kelihatan kebingungan banget sama situasi yang di luar nalar ini. Tiba-tiba,
bayangan elang raksasa nutupin si singa yang sekarang udah tersungkur dan gak bergaya. Balik lagi ke dalam arena pertarungan, jagoan kita megang erat gagang pedangnya yang hancur, yang sekarang mancarin aura gelap pekat. Energi hitam itu ngebentuk wujud pilah baru. Lalu sang pewaris ngajar si raksasa pakai pukulan yang presisi banget. Kena hantaman sekeras itu, tangan Randall ikutan cedera, bikin pedangnya lepas dan jatuh bunyi klanting ke lantai arena. Melihat hasil akhirnya, sang Duk langsung berdiri tegak dan dengan suara tegas dia nyatain kalau pertarungan udah cukup. Keluarga besar jelas jantungan ngelihat hasilnya, dan salah satu dari mereka ngumumin duel resmi kelar. Komandan Dan ngebatin kalau ilmu pedang Rain emang bisa jalan take dikit mana, tapi butuh banget jam terbang. Makanya dia ngerasa si bocah udah ngeksekusi semuanya dengan super sempurna. Lu dan gue pasti sepakat sama satu kesimpulan akhir. Mulai dari gerakan kaki, sampai main pedangnya dia emang sengaja matahin pedangnya biar bisa nyerang dari jarak dekat. Kumpul sini cuy, kita tonton kemenangan sempurna sang tuan muda. Sementara Randall nangis sambil pegangin tangannya. Raksasa itu kejang-kejang di tanah dan para medis langsung lari ke arena buat ngobatin lukanya. Tukang heal pakai sihir buat nolongin si raksasa, sementara MC kita cuma nontonin doang. Dengan rasa penasaran yang agak ngeri, cowok ini nanya, apa tangan raksasanya bisa disambung lagi? Salah satu medis jelasin, kalau itu udah mustahil. Jadi butuh sihir penyembuh tingkat tinggi sama tangan palsu. Sang Duke tiba-tiba nyamperin, dan MC kita mikir kalau sihir penyembuh sama sekali nggak berkembang dalam 200 tahun. Bapaknya langsung nanya, apa dia nggak kasihan lihat anggotanya luka parah gitu. Nah, si cowok sadar kalau dia bukan Archman lagi dan harus acting dikit biar aman. Dia langsung garuk-garuk kepala dan pura-pura ketakutan ngelihat darah, biar sifat dingin aslinya nggak ketahuan. Count Kemo ngamuk parah dia, beneran nggak nyangka Randall kalah. Padahal udah habis duit banyak. Sang Duke langsung ngelabrak dia dan nyuruh ngaku salah, tapi si bangsawan songong ini tetep ngeyel. Saking gilanya si Count teriak kalau dia udah kehilangan anak dan kesatrianya, jadi ogah naku kalah. Tapi belum sempet lanjut bacot, kepalanya kena hantam dan langsung diem. Dengan tatapan dingin dan mata menyala. MC kita pakai suaranya buat ngendaliin si Dalkin Conwell. Bangsawan itu mendadak ngerasa sesak napas, kayak ada tenaga tak kasat mata yang lagi nyekek dia. Dia beneran shock berat dan panik karena nggak ngerti apa yang terjadi sama badannya sendiri. Perhatiin baik-baik bagian ini cuy. Tiba-tiba si Count jatuh berlutut dan cowok itu bilang sebagai pemenang dia punya satu perintah. Dia nyuruh bangsawan itu ngakuin dosanya dan sujud di depan penguasa utara. Aura ungu langsung nyelimutin dia dan sang pewaris nyuruh dia buat mohon ampun dan tobat. Energi gelap makin membesar, maksa si Count buat ngerasain semua dosa-dosanya dengan cara paling mengerikan. Dia langsung ngelihat bayangan gelap Archman dan panik abis ngelihatnya. Keringat dingin mulai percucuran bangsawan itu beneran lumpuh gara-gara ketakutan parah ditindas oleh aura tersebut. Gak kuat nahan teror mentalnya. Dia teriak histeris penuh keputusasaan di depan semua orang. Kalah telak si Count akhirnya sujud di depan cowok itu dan ngaku kalau dia salah. Itu tadi adalah suara yang gugur, sebuah jurus necromancer yang dipakai buat manggil jiwa orang yang udah mati. Ini skill yang bisa ngacauin jiwa dan bikin hidup orang penuh teror parah sampai si bangsawan minta maaf. Sambil nangis dia ngaku udah ngehina ibunya tuan muda dan mohon diampuni. Di bangku penonton, bangsawan lain pada melongo dan gak percaya pilar keluarga hancur lebur kayak gitu. Sambil megang gagang pedangnya dengan mantap, MC kita bilang kalau semuanya baru aja dimulai dari sekarang. Dia angkat senjatanya tinggi-tinggi dan minta semua orang di sana buat dengerin baik-baik. Dengan tatapan super yakin, dia nyebut dirinya sebagai penantang dan pemenang sah di duel berdarah itu. Cowok itu dengan bangga bilang, dia adalah anak dari Grand Duchess Claire Ladalises, sekaligus anak kedua kesatria terkuat di utara, Sang Heinkel Rhineland yang agung. Dia lalu nutup pidato epiknya dengan riakin namanya penuh harga diri Klein Rhineland. Kalian kira dramanya kelar? Belum bro. Layar pindah ke tempat gelap di mana sosok misterius masuk aula gede. Di dalam, Pendeta Garrison lagi berdoa minta perlindungan Dewa Cahaya di jalan berbahaya.
Patung malaikat perlahan menyala, sementara doa si pendeta bergema penuhi seluruh penjuru aula Ordo Suci itu. Tiba-tiba Kardinal Mirok muncul dan manggil namanya. Lalu pria itu langsung respons dengan cepat. Mirok sadar. Suaranya suram banget, terus nanya ada apa, dan pendeta ngelaporin soal serangan necromancer tadi. Tapi si kardinal malah senyum tenang, bilang santai aja, soalnya itu semua udah masuk rencana mereka. Dia bongkar kalau necromancer itu sengaja dikirim kerjasama bareng kekaisaran buat nakut-nakutin warga. Mirok jelasin kalau orang-orang udah ketakutan, mereka pasti bakal lari ke Ordo Suci buat minta perlindungan. Pemimpin agama ini bilang, mereka bisa bangkitin Ordo pakai sedikit tumbal. Beneran kelihatan banget kejamnya. Tapi detik itu juga Garrison langsung nyekek lehernya penuh amarah, motong omongan busuknya tanpa ragu. Dengan mata melotot marah, dia nuduh kardinal udah ngerendahin diri main politik dan sekongkol sama Pidat. Kardinal itu langsung panik dan nanya apa yang dia lakuin sambil ngap-ngapan susah napas. Matanya melotot ketakutan, dia mau teriak minta tolong, tapi suaranya sama sekali nggak bisa keluar. Suara ngeri bergema dan patung malaikat itu kelihatan mukanya tertutup oleh percikan darah hasil tindakan barusan. Garrison beneran ngehabisin kardinal korup itu, ngebiarin mayatnya tergeletak berantakan di lantai aula begitu aja. Dia ngelempar badannya ke samping dan nanya ke udara kosong apa orang itu udah ngerasa baikan. Mendadak sosok baru muncul dan bilang kalau Garrison nggak berubah sama sekali, bunuh lebih banyak klerik dibanding para necromancer. Pria ini adalah Palamon L, uskup agung dari Ordo Suci, dan dia kelihatannya tahu segalanya. Dengan tatapan penuh kebencian, Garrison melotot tajam dan nanya, "Apa semua ini adalah ulah busuknya?" Sang uskup agung ngeles dan bilang dia cuma ngasih izin buat rencananya, sekaligus bawa info penting. Dengan gerakan super gesit, dia langsung lempar sisa-sisa jasad necromancer tadi ke arah si Garrison. Pendeta berhasil nangkep sisa mayat itu detik terakhir. Gila, kalian pasti pengen tahu kelanjutannya kan? Sini, mumpul. Kita bakal lanjutin cerita gila ini. Palamon ngasih tahu kalau ilmu hitam tuh pasti ninggalin jejak. Dia nunjukin botol salib yang isinya sisa-sisa sihir si ahli nekromansi. Dari situ Pak Uskup Agung bongkar kalau nekromansi itu ada dua jenis. Satu buat bangkitin mayat, satunya lagi buat ngendaliin jiwa. Si pendeta kaget banget denger wujud asli ilmu hitam ini dan Palamon langsung mengiyakan fakta itu. Dia pun ambil kesimpulan, berarti ada dua ahli sihir hitam pas kejadian bocah itu diserang kemarin. Pindah ke arena The Lane, tiba-tiba meluk saudara tirinya. Terus, Palamon nyuruh dia dengerin baik-baik. Uskup Agung bilang kalau target intaian dia selama ini adalah anak kedua dari keluarga Rhineland. Dia diem bentar buat bikin suasana makin dramatis sebelum ngebongkar identitas asli cowok itu. Balik lagi ke arena jagoan kita lagi, dikelilingi sama teman-temannya dan saudara tirinya The Lane. Palamon bikin geger dengan bilang kalau klaim Rhineland itu ternyata beneran seorang necromancer. Adegan lalu pindah ke malam hujan di hutan gelap nan misterius. Ada bapak-bapak pakai beliung lagi asik ngancurin kristal di dalam gua yang super gelap. Dia kerja keras banget nambang kristal, cuma diterangin cahaya dari satu lentera kecil di sana. Perhatiin baik-baik di sini ya. Tiba-tiba dia berhenti ngelap keringat karena kecapean kerja keras. Pas dia muter badan, dia langsung syok dan ketakutan setengah mati ngelihat sosok di belakangnya. Jeritan ngeri langsung bergema di seluruh hutan pas kameranya perlahan-lahan mundur. Nunjukin seberapa luasnya tempat itu. Balik ke rumah, kidong pelayan bernama Erin lagi makan roti sambil mikir kalau situasi ini tuh bener-bener kacau balau. Cewek ini terus nunjukin boneka muka majikannya yang dia bikin sendiri pas lagi kepikiran soal dia. Si pelayan tiba-tiba ngakak kenceng. Dan jagoan kita ngerasa nih, cewek mirip banget sama dia. Udah seminggu sejak pertarungan itu, dan sang pewaris teringat momen kemenangannya ngelawan sang juara. Dia juga ingat gimana dia meres pengakuan si Count dan pamerin eksistensinya ke semua orang. Cowok muda ini mikir, akhirnya dia bakal diakui dong. Tapi nyadar ada masalah gede. Tubuh bocah 15 tahunnya nggak punya stamina buat ngikutin ambisi gilanya. Makanya dia harus rajin latihan. Pelayannya ngatain dia pelit karena main sendirian doang. Terus si cowok bilang dia lagi baca.
Tapi cewek itu ngeyel, bilang, itu mah cuma novel. Jadi intinya dia tuh cuma lagi main-main. Dia ngaku sampulnya emang kayak novel biasa, tapi isinya beda jauh bro. Buku itu penuh sama catatan rahasia soal anatomi tubuh dan formasi mantra nekromansi yang mematikan. Pakai tubuhnya yang sekarang dia cuma bisa manggil 11 tengkorak, dan harus teliti lebih jauh buat ningkatin kekuatannya. Tapi masalah utamanya, ya si pendeta yang selalu siap sedia buat musnahin semua jejak dari seorang ahli nekromansi. Tiba-tiba bapaknya manggil dan bilang kalau dia dapat laporan soal penampakan aneh di area pertambangan. Kalian pasti mikir dia bakal takut kan? Enggak dong, pas Duke nunjukin gambar monster undead, cowok ini malah nawarin diri pergi ke tambang, bilang kalau tempur asli itu penelitian terbaik. Bapaknya panik mikirin laporan ada korban jiwa, tapi bocah ini langsung nenangin dia. Dia santai bilang gak bakal ada masalah karena bapaknya udah mengakui kemampuannya dan ini tuh beneran kesempatan emas. Tepat saat itu komandan dan lab nongol dan bilang kalau Duke nyuruh dia buat nemenin si cowok di misi ini. Pas malam hari, di perjalanan cowok muda ini ngebatin. Harusnya dia udah nebak kalau si penjaga bakal ikut. Komandan itu terus nawarin dia sate daging dan si cowok ngerasa lumayan seneng. Sambil senyum, komandan ngasih tahu tuan mudanya kalau dia juga harus mulai kerja bantuin di sana. Pas lagi asik ngunyah, sang pewaris cuma diem aja, kelihatan mikirin situasinya. Terus dia nunjuk ke arah arang dan bilang kalau diem di tempat aja udah ngebantu banget kok. Bocah ini mikir dia baru nemu fakta kocak soal si komandan. Ternyata dia tuh ampas banget kalau disuruh masak. Merasa malu, penjaga itu langsung minta maaf, tapi Klein nyuruh dia lupain aja dan makan dikit. Dengan muka pede, dia curhat. Udah 10 tahun kabur-kaburan, jadi makanan begini bukan masalah gede. Komandan ngeliatin dia, dalam diam. Kayaknya sih, ada hal super penting yang mau diomongin. Terus dia komen, kalau dari hasil perhatiin tuan muda, dia nyadar anak ini tuh beda dari yang lain. Penjaga itu lanjutin omongannya. Gara-gara ini, dia kadang mikir kalau anak ini reinkarnasinya si Archman. Dengan muka panik, jagoan kita ngingetin, jangan pernah ngomong gitu di depan pendeta. Dia lalu ingat, Archman tuh iblis gila yang ngubah jutaan orang jadi pasukan undead yang mengerikan. Api unggunya berbunyi kretek-kretek, saking canggungnya suasana sunyi di antara mereka berdua. Tiba-tiba nyala, apinya goyang, kena embusan angin kencang yang lewatin tenda mereka. Komandan ngerasa angin barusan aneh banget. Tapi jagoan kita sok santai bilang, itu mah bukan apa-apa. Pakai muka super serius sang pewaris. Kayaknya ngerasain bahaya yang gak disadari temennya. Dengan sorot mata penuh amarah, dia ngegas, ngasih peringatan jangan pernah bahas topik itu lagi. Penjaganya asli bingung banget lihat reaksi dadakan itu dan langsung manggil-manggil namanya pakai nada heran. Nah, di sini nih puncak gilanya. Tiba-tiba jeritan mengerikan pecah membelah malam bikin mereka berdua lompat ketakutan. Ada tangisan ngeri dari desa sebelah. Tanda kalau bencana besar lagi terjadi. Sekumpulan monster undead buas nyerang warga desa secara brutal. Dan ada yang teriak nyuruh semuanya kabur. Sini Kubul, kita bakal lihat monster mata menyala nyerang warga desa. Tiba-tiba cahaya kuning terang banget nyorot malam itu. Bikin salah satu mayat hidup langsung noleh ke sumber sinarnya. Komandan Dol langsung maju bawa pedang api dan bantai beberapa monster. Tapi sayangnya Doi malah lengah dan panik teriak manggil nama tuan mudanya. Sang pewaris akhirnya muncul, bawa pedang ungu keren, langsung nebas monster yang lagi nyerang pengawalnya itu. Pasang tampang super serius pemuda ini nanya, komandannya lagi ngapain aja dari tadi. Dia langsung nyuruh pengawal itu buat buruan selamatin warga, dan si komandan langsung nurut. Karena situasi udah aman terkendali, salah satu mayat hidup akhirnya tumbang ke tanah. Salah satu warga desa nangis bersyukur, dan baru nyadar kalau mereka ini dari keluarga bangsawan Rhineland. Pengawal itu langsung heran dong, sejak kapan monster-monster kayak gini mulai muncul? Protagonis kita sadar kalau sihir kebangkitan ini tuh persis kayak yang nyerang dia di hutan. Coba bayangin ngerinya ini. Warga curhat semua mulai 2 bulan lalu, pas tambang ditutup, dan ternyata semua mayat hidup itu adalah warga desa sendiri. Asli bikin kaget. Tiba-tiba bapak itu narik sang pewaris dan nanya sambil emosi beneran.
Dia keluarga Renlan. Saking putus asanya, warga itu goyang-goyangin badannya nuntut jawaban. Padahal pengawal udah coba misahin mereka. Bapak ini teriak kalau mereka udah ngemis bantuan selama 2 bulan tapi dicuekin terus. Dia lalu nunjuk ke salah satu mayat hidup yang baru aja dikalahin tuan muda. Sambil nangis kejer, dia bilang kalau monster yang barusan dibunuh itu adalah ayahnya pekerja tambang. Sambil bercucuran air mata, warga desa itu meratap kenapa nasib mereka sesial ini. Protagonis kita cuma natap datar tanpa ekspresi sama sekali. Dia jadi teringat kehidupan masa lalunya sebagai Arthas Menethil dan betapa semua orang dulu sangat takut padanya. Lewat tatapan tajamnya, dia bikin warga itu sadar lagi dan langsung nyuruh bapak itu buat diam. Terus cowok ini bilang kalau mereka terlalu berisik dan nanya kenapa semua ini jadi salahnya. Warga itu syok banget lihat betapa dinginnya si pemuda sampai air matanya tumpah lagi. Protagonis kita lanjut negas, bilang bukan dia yang ubah ayahnya jadi mayat hidup. Sambil ngeluarin aura biru keren dari tangannya, dia nyuruh bapak itu buat lampiasin amarah ke target yang bener. Setelah itu, sang pewaris langsung merintahin roh-roh suci yang udah meninggal buat nurutin panggilannya. Kalian pasti merinding lihat ini. Mayat hidup itu bergerak lagi dan lewat kekuatan nekromansi, Klein Renland berjanji di depan kita semua bakal ngabulin keinginan terakhir mereka. Bentuk fisik para korban langsung hancur jadi abu dan jiwa-jiwa mereka mulai terbebas. Jiwa para warga bangkit dari sisa tubuh mereka dan melayang dengan cahaya biru estetik. Roh-roh itu lalu berterima kasih karena udah dibebasin dari penderitaan dan siksaan panjang. Sang pewaris ngobrol lewat batin sama roh-roh itu dan paham banget rasa damai mereka. Dengan wajah yang tenang banget, dia nerima ucapan terima kasih itu dan ngelepas mereka pergi. Komandan Dome kaget bukan main, karena ngenalin teknik langka itu sebagai resonansi jiwa. Doi inget banget kalau teknik gila ini dipakai 200 tahun lalu buat ngebebasin orang mati. Warga tadi lihat jiwa ayahnya terbebas dan langsung teriak, manggil sambil nangis sesenggukan. Jiwa sang ayah perlahan pudar dari partikel cahaya dan terbang ke langit, bareng roh lainnya. Roh-roh itu beneran nerangin malam di desa, bikin warga yang nonton ngerasa terharu banget. Di bawah terang cahaya bulan purnama, desa ini akhirnya bisa ngerasain kedamaian setelah menderita lama. Beres ngurusin masalah di desa, 2 jagoan kita ini langsung OTW menuju tambang. Mereka jalan nanjak gunung nembus malam yang gelap dan sepi banget. Salah satu warga tadi sempat nunjukin arah dan ngejelasin kalau tambangnya beneran ada di atas gunung. Sambil jalan si komandan kepo dan nanya ke bocah ini tadi ngobrolin apa sama roh-roh. Pemuda rambut putih ini kelihatan mikir sebentar, terus jawab santai kalau bukan hal penting. Terus doi cerita kalau roh-roh itu cuma bilang makasih udah dibantuin pergi dan mereka juga mohon supaya dia balas dendam atas semua kejadian gila ini. Pengawal itu langsung pasang muka serius dan bergumam soal balas dendam. Dia jadi ingat kecurigaannya kalau bocah ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari sosok legend Archman. Saking curiganya, dia narik pedangnya dan pantulan wajah si pemuda kelihatan jelas dipilah pedang. Jadi makin penasaran kan? Komandan langsung nekat nanya, siapa identitas aslinya?